Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya teman-teman, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 720. Sedangkan di tengah ruangan, seseorang sedang perlahan duduk bersila. Serangga beracun yang tidak terhitung jumlahnya menggigit pria itu, tapi pria itu tidak bergerak, dan orang itu adalah Dev. Gas beracun di dalam ruangan itu disedot ke dalam tubuh Dev dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sedangkan gigi serangga-serangga yang menggigit tubuh Dev patah satu per satu. Tubuh Dev saat ini tidak berbeda dengan besi baja, baik itu ular beracun, lebah beracun atau bahkan beberapa kelabang, tikus beracun dan sejenisnya tidak akan ada yang bisa merusak kulit Dev. Seni konsentrasi hati Dev juga berputar dengan cepat, serangga beracun yang awalnya sangat ganas dan terus menyerang saat ini mulai melarikan diri dari sekitar Dev, satu persatu mulai bersembunyi di sudut, ada yang mencoba melarikan diri dari jendela tapi sayang jendelanya tertutup rapat. Tidak satu pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Serangga beracun itu adalah sumber daya kultivasi yang langka di mata Dev, bagaimana mungkin dia membiarkan serangga beracun itu melarikan diri. Dev terus menyerap racun dari serangga beracun dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual lalu disimpan di dalam dantiannya, banyak serangga beracun yang sudah menjadi kering karena diserap oleh Dev, dan mulai berubah menjadi mayat kering. Lambat laun, hari mulai gelap sedangkan serangga beracun yang masih hidup di dalam ruangan itu menjadi semakin sedikit, kalau pemandangan ini terlihat oleh orang desa Ikigaru mungkin mereka akan ketakutan setengah mati. Serangga beracun yang mereka banggakan sudah menjadi sajian makanan di mata Dev, betapa ironisnya itu. Saat ini Helen sedang mondar-mandir dengan cemas di kamarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev, tapi ada orang yang berjaga di luar, dan dia tidak bisa pergi memeriksanya. Dan saat Helen sedang gelisah, pengurus utama tiba-tiba masuk ke kamar Helen, "Nona Helen, Raja Ikigaru memintamu menemuinya." "Ayah angkat memintaku menemuinya." Helen mengernyitkan keningnya dan merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. "Benar, Raja Ikigaru memintamu pergi sekarang." Setelah pengurus utama selesai bicara, dia langsung berjalan keluar. Helen hanya bisa mengikutinya dan berjalan menuju ke rumah Raja Ikigaru. Pengurus utama membawa Helen ke lantai 2 dan menunjuk ke pintu kamar Raja Ikigaru sambil berkata, "Raja Ikigaru sedang menunggumu di dalam, kamu masuklah sendiri." Setelah berkata, pengurus utama pergi tanpa menoleh, meninggalkan Helen yang tertegun di tempat. Dia tahu kalau Raja Ikigaru tidak pernah mengizinkannya masuk ke dalam kamarnya, kenapa hari ini tiba-tiba mengizinkan dia masuk? Apakah mungkin Raja Ikigaru sudah mengetahui kejadian tadi malam? Helen berjalan ke pintu dengan cemas, dan mengetuk pintu dengan pelan. "Helen, ya, masuklah." Suara Raja Ikigaru terdengar. Helen membuka pintu dengan perlahan, dan menemukan Raja Ikigaru sedang makan malam, beberapa hidangan terletak di meja dan ada sebotol anggur. Setelah Helen masuk dia menutup pintu dengan pelan. "Ayah angkat, apakah kamu mencariku?" Helen berjalan ke hadapan Raja Ikigaru dan bertanya dengan suara rendah. "Duduklah, temani ayah angkat makan." Raja Ikigaru menunjuk ke kursi yang ada di samping. Helen duduk tanpa mengatakan apapun, sedangkan Raja Ikigaru menuangkan segelas anggur untuk Helen. "Temani saya minum segelas." Raja Ikigaru mengangkat gelas anggur Helen dan menyerahkannya kepada Helen. Helen awalnya ingin menolak tapi dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya, jadi dia hanya bisa menerima gelas anggur itu. Setelah minum, Raja Ikigaru menunjukkan senyuman gembira di wajahnya dan berkata pada Helen, "Tadi malam, kamu yang mengambil foto yang ada di atas meja bukan?" Melihat Raja Ikigaru bertanya tentang kejadian tadi malam, tubuh Helen sedikit gemetar, tapi karena pihak lain sudah menanyakan hal ini, pasti dia sudah mengetahuinya, dan Helen juga sudah tidak perlu berbohong, ada baiknya dia langsung bertanya kepada Raja Ikigaru. Helen mengangguk dan mengeluarkan foto itu lalu meletakkannya di atas meja. "Ayah angkat, siapa gadis di dalam foto ini? Kenapa dia mirip sekali denganku?" "Itu adalah ibumu, tentu saja mirip," Raja Ikigaru menjawab tanpa merahasiakan apapun. Bab 721. "Ibuku." Helen terkejut, lalu apa hubunganmu dengan ibuku?" "Saya dan ibumu adalah teman sejak masa kecil, kakekmu dulu adalah Raja Ikigaru dari desa Ikigaru, kemudian saat kakekmu terluka parah dalam pertarungan dengan Sekte Nirwana, dia menyadari ajalnya sudah dekat, lalu menitipkan ibumu padaku, serta memberikan posisi Raja Ikigaru padaku." Raja Ikigaru berkata sambil menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya, lalu mengangkat kepalanya dan meminumnya sebelum melanjutkan, "Tapi ibumu malah melarikan diri dengan pria lain di desa pada malam menjelang pernikahan kami. Saya mencari mereka selama 1 tahun lebih dengan susah payah, dan menemukan kalau ibumu sedang hamil. Saya bahkan tidak pernah menggandeng tangan ibumu, tapi dia sudah tidur dengan pria lain begitu saja, dan bahkan mengandung benih jahat." Semakin Raja Ikigaru membicarakannya tatapan matanya menjadi semakin dingin, dia menggertakkan giginya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu kebencian Raja Ikigaru tidak berkurang sama sekali.
Helen yang mendengarnya seketika melebarkan matanya, jadi, kamu membunuh orang tuaku. Raja Ikigaru sedikit terkejut, tapi dia tetap menganggukkan kepalanya, benar, setelah saya tahu ibumu sedang hamil, saya mulai memburu mereka dan pada akhirnya saya menggunakan lebah beracun untuk melukai mereka, lalu menyadari kalau ibumu sudah melahirkan seorang anak perempuan, jadi saya membawa anak perempuan itu kembali kemari, dan anak perempuan itu adalah kamu. Asteris asteris asteris. Jika kamu begitu membenci orang tuaku, kenapa tidak sekaligus membunuhku, malah membawaku pulang? Helen tidak mengerti kenapa Raja Ikigaru membawanya kembali kemari. Kamu akan segera tahu alasannya. Raja Ikigaru menyeringai dan memperlihatkan senyuman garang yang membuat sekujur tubuh Helen gemetaran. Bagaimana kamu bisa tahu kalau saya yang membunuh orang tuamu? Raja Ikigaru bertanya pada Helen. Saat saya pergi ke kota Suro untuk menangkap Dev, saya bertemu dengan seseorang yang sama persis denganku, orang itu adalah adik perempuanku, sebenarnya saat itu ibuku melahirkan sepasang bayi kembar, dan kamu hanya membawaku seorang, saat itu orang tuaku melarikan diri bersama dengan adik perempuanku lalu memohon seseorang untuk mengadopsinya, lalu mereka mati karena keracunan, mereka terkena racun lebah desa Ikigaru, jadi saya mencurigaimu. Helen menatap Raja Ikigaru dengan dingin, ternyata ayah angkatnya selama 20 tahun ini adalah musuhnya sendiri. Ternyata kamu masih punya seorang adik perempuan ya. Raja Ikigaru sedikit kaget, pantas saja saat itu orang tuamu bahkan tidak memperdulikanmu, melarikan diri setelah terluka berat, ternyata masih ada satu ya, sepertinya mereka sengaja meninggalkanmu untuk melindungi adikmu. Saya percaya saat orang tuaku meninggalkanku mereka juga sangat sakit hati, jadi kamu tidak perlu berkata seperti itu di hadapanku. Helen menatap Raja Ikigaru dengan dingin, dan keinginan membunuh mulai muncul di tubuhnya. Sekarang semuanya sudah terekspos, jadi tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Saya benar-benar menyesal, kalau saat itu saya bisa membawa kalian kakak beradik kembali maka sekarang di sisiku akan ada dua orang yang persis dengan ibumu bukan? Tatapan Raja Ikigaru pada Helen mulai memanas. Melihat tatapan Raja Ikigaru yang seperti itu, Helen kaget dan tergesa-gesa berbalik untuk berlari keluar, tapi saat dia baru berdiri, tubuhnya lemas dan dia langsung terkulai di atas meja. Apa yang kamu masukkan ke dalam minumanku? Helen menatap Raja Ikigaru dengan tatapan ngeri. Saya hanya menambahkan sedikit obat perangsang hasrat pada anggurmu, bukankah kamu ingin tahu kenapa saya tidak membunuhmu, membesarkanmu selama 20 tahun? Semuanya demi hari ini, saya akan membuatmu mewakili ibumu untuk melayaniku dengan baik. Saat ini, Raja Ikigaru sudah menunjukkan hasrat binatangnya yang meledak. Dasar binatang. Tatapan mata Helen penuh dengan amarah, dia ingin mengangkat tangannya untuk menamparkan Raja Ikigaru dengan keras, tapi sayangnya dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak perlu tergesa-gesa, sebentar lagi kamu akan memintaku untuk menidurimu, saya sudah membesarkanmu selama 20 tahun, saya tidak akan membiarkan Leo mencuri kesempatan, saya akan memainkanmu terlebih dulu, lalu memberikannya tubuhmu yang sudah rusak, kalau kamu mendengarkanku dengan patuh, maka kamu masih akan memiliki kesempatan untuk hidup, kalau tidak, kamu tahu kan betapa hebatnya kelabang. Raja Ikigaru berkata sambil menggendong Helen dan melemparkannya ke atas ranjang. Bab 722. Helen tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dan nafasnya menjadi semakin cepat, wajahnya juga mulai memerah. Melihat Helen yang terbaring di tempat tidur, Raja Ikigaru menunjukkan senyuman mesum, dia memegang sebotol anggur di tangannya dan meminumnya dengan perlahan. Kamu benar-benar sangat mirip dengan ibumu, dan itu membuat saya tidak bisa menghentikan diri, sebentar lagi saya akan membuatmu berinisiatif memohon padaku, agar saya menidurimu. Raja Ikigaru tidak terburu-buru, dia tahu kalau efek obatnya belum bekerja sepenuhnya, saat efeknya sudah bekerja sepenuhnya, Helen akan berubah menjadi wanita penuh nafsu yang menangis dan memohon padanya. Helen menatap Raja Ikigaru dengan marah, tubuhnya yang panas membuat pikiran Helen kabur sejenak, dia merasa tenggorokannya sangat kering, melihat Raja Ikigaru yang ada di hadapannya dia memiliki keinginan untuk menerkamnya, dia merasa dirinya sangat kosong dan membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongannya. Hanya saja Helen menggunakan rasionalitas terakhir yang dimilikinya saat ini, dan menggigit bibirnya hingga berdarah, seluruh tubuhnya gemetaran dan tangannya mencengkram kerah bajunya dengan erat, dia sangat panas hingga dia ingin melepaskan semua pakaiannya, tapi akal sehat terakhirnya mencegah dia melakukan hal itu. Kamu lawan saja terus, saya mau lihat berapa lama kamu bisa melawannya. Raja Ikigaru menyeringai, lalu meneguk satu tegukan besar anggur ke dalam perutnya. Saat ini, Dev yang berada di dalam ruang rahasia perlahan-lahan berdiri, dia menatap mayat serangga beracun yang memenuhi ruangan itu dan tersenyum puas. Meskipun serangga beracun ini tidak bisa membuat dia menembus ranah, tapi itu juga bisa mengisi dantiannya dengan energi spiritual dan semakin dekat dengan ambang terobosan. Entah apa yang terjadi pada Helen.
Karena Dev berada di dalam ruang rahasia, dia sama sekali tidak tahu waktu di luar dan tidak tahu sudah berapa lama dirinya dikurung. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu besi ruang rahasia itu, dan Dev menyadari kalau sekarang hari sudah gelap. Setelah melewati pos jaga, Dev sampai di kamar Helen, dia ingin memberitahu Helen agar Helen tidak mengkhawatirkannya. Tapi saat masuk ke dalam kamar, Dev menyadari kalau Helen tidak ada di dalam kamar, dan tidak ada satu orang pun di dalam kamar itu. Sudah selarut ini, kemana dia pergi? Dev mengernyitkan keningnya, entah kemana perginya Helen di tengah malam seperti ini. Namun seketika, cahaya dingin melintas di mata Dev, dia berteriak, tidak beres dan segera melesat keluar dari kamar Helen menuju ke rumah Raja Ikigaru. Di kamar Raja Ikigaru, tangan Helen sudah mulai melepaskan pakaiannya tanpa terkendali, melihat kancing baju Helen yang dibuka satu persatu, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berwarna merah cerah, tatapan Raja Ikigaru semakin memanas. Hahaha, pengorbanan selama 20 tahun, mendapatkan bayaran yang pantas saat ini. Raja Ikigaru tersenyum cabul, dan sepasang matanya melekat pada Helen. Helen sudah berkeringat deras sejak tadi, dia berusaha keras menekan keinginan dalam hatinya, tapi obat perangsang hasrat itu terlalu kuat dan Helen tidak bisa menahannya sama sekali. Dia berpikir untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri, tapi sayangnya saat ini dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menggigit lidah. Tubuh Helen yang putih saat ini tampak kemerahan, seolah akan ada air yang menetes keluar kalau disentuh. Rang. Saat Helen hendak melepas pakaiannya, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dan Dev bergegas masuk ke dalam kamar. Melihat Dev yang tiba-tiba menerobos masuk, Raja Ikigaru tercengang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Dev bisa kabur dari ruang rahasia itu. Lantas serangga-serangga beracun itu tidak menyebabkan sedikit pun luka padanya. Bagaimana mungkin? Raja Ikigaru terlihat kaget, tapi Dev tidak memperdulikannya. Melihat Helen yang sudah hampir telanjang di tempat tidur, Dev melangkah maju dan meraih tangan Helen, lalu menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Helen. Sedangkan Helen yang melihat Dev akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan menerjang Dev lalu mulai mencium leher Dev tanpa henti. Berikan padaku, cepat berikan padaku, saya sudah tidak tahan lagi. Keinginan batin Helen meledak, dan merobek pakaian Dev dengan putus asa. Bab 723. Saat ini Raja Ikigaru sedang melihat, dan ini membuat Dev sedikit canggung, hanya saja kali ini Dev tidak menghentikan Helen, satu tangannya terus menyuntikkan kekuatan spiritual kepada Helen, sementara tangan lainnya bersikap defensif dia takut Raja Ikigaru akan menyerang mendadak. Kekuatan spiritual terus disuntikkan ke dalam tubuh Helen tapi Helen tidak menunjukkan gejala mereda sama sekali, ini membuat Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak tahu obat apa yang diberikan Raja Ikigaru kepada Helen, obatnya sangat efektif. Dan Raja Ikigaru yang melihat semua ini dari samping, matanya seketika memerah, dia sangat marah, Dev, saya akan membunuhmu. Perlu diingat Helen sudah dibesarkan oleh Raja Ikigaru selama 20 tahun dengan susah payah, dia bersiap menikmatinya sendiri, tapi sekarang malah dipeluk oleh Dev, bagaimana mungkin Raja Ikigaru tidak marah? Raja Ikigaru melayangkan tamparannya pada Dev, tapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia takut akan melukai Helen, dan pada saatnya dia tidak bisa memberi penjelasan kepada Sekte Nirwana. Dev yang dipeluk dengan erat oleh Helen sama sekali tidak bisa menahan tamparan Raja Ikigaru. Melihat Raja Ikigaru sudah tiba di hadapannya, Dev hanya bisa menggendong Helen dan melompat keluar dari jendela. Saat ini, dia sudah tidak memperdulikan Helen yang telanjang, dia akan mencari tempat untuk menghilangkan efek obat ini dari Helen terlebih dulu. Dev takut kalau ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan meniduri Helen. Melihat Dev membawa Helen pergi, Raja Ikigaru bergegas mengejar dan orang-orang dari desa Ikigaru yang mendengar pergerakan juga bergegas mengejar dengan membawa obor. Dev menggendong Helen dan berlari dengan kecepatan tinggi, setelah berhasil membuat jarak, Dev mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menusuk titik Filtrum, titik Women, dan titik Tiantu Helen dengan cepat. Dev tidak bisa menekan efek obat di tubuh Helen dengan mengandalkan kekuatan spiritual saja, jadi dia hanya bisa menggunakan akupuntur untuk mengeluarkan efek obat. Setelah 3 jarum itu ditusukkan, gerakan Helen yang menggila seketika berhenti, dia menatap Dev dengan bingung, dan beberapa detik setelahnya, dia memuntahkan seteguk darah hitam. Mata Helen seketika menjadi jernih, dan kegilaan di matanya mulai mereda, tapi wajahnya masih terlihat agak merah. Helen yang tersadar dan melihat dirinya telanjang, serta baju Dev yang disobek-sobek olehnya seketika merasa canggung. Saat ini, Raja Ikigaru sudah memimpin orang untuk mengejar dan mengepung Dev dan Helen. Melihat itu, Dev segera melepaskan pakaiannya dan membungkus Helen. Raja Ikigaru sedikit kaget saat melihat mata Helen yang sudah jernih dan efek obatnya sudah memudar, dia tidak menyangka Dev bisa memulihkan Helen dalam waktu sesingkat itu. Helen, sebagai anggota desa Ikigaru, kamu melepaskan Dev tanpa izin dan melakukan hal yang tercela dengan Dev, kejahatan apa yang akan kamu tanggung?
Raja Ikigaru terlebih dulu melakukan pencegahan dan bertanya pada Helen. Saat ini ada begitu banyak anggota desa Ikigaru di tempat, termasuk 5 pengurus, Raja Ikigaru tentu harus mencari alasan, dia tidak bisa mengatakan kalau dirinya ingin meniduri Helen, dan Dev menyelamatkan Helen bukan. Karena semua orang di desa Ikigaru tahu kalau Helen adalah anak angkatnya, kalau dia melakukan hal seperti ini, bukankah dia lebih buruk dari binatang? Helen yang mendengar pertanyaan pencegahan dari Raja Ikigaru seketika tercengang, dia menatap Raja Ikigaru dengan marah tapi tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Melihat Raja Ikigaru yang melemparkan tuduhan, Dev seketika berkata dengan marah, dasar binatang tua, jelas-jelas kamu yang ingin menyerang Helen, saya yang menyelamatkannya tapi kamu malah melemparkan tuduhan. Omong kosong, di desa Ikigaru siapa yang tidak tahu kalau Helen adalah anak angkatku, saya sudah membesarkannya selama 20 tahun dan menganggapnya seperti putriku, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu padanya, jelas-jelas kamu yang sudah merayu dan menipu Helen agar dia membebaskanmu, kalian berdua juga melakukan hal kotor seperti ini, pakaian di tubuh kalian sudah bisa membuktikannya, kalau bukan karena tertangkap olehku, kalian berdua pasti sudah melakukan perbuatan tidak senonoh. Raja Ikigaru berteriak dengan wajah datar pada Dev. Bab 724. Orang-orang dari desa Ikigaru juga menatap Dev dengan marah, perlu diingat Helen adalah dewi di hati banyak orang di desa Ikigaru, tapi sekarang, seseorang dari luar seperti Dev malah turun tangan terlebih dulu, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dev, jangan mencoba membantah, Raja Ikigaru sudah membesarkan Helen selama 20 tahun dengan susah payah, bagaimana mungkin dia seperti yang kamu katakan? Benar, jelas-jelas Helen yang tidak tahu malu dan melanggar peraturan di desa. Bunuh mereka, bunuh mereka. Tidak lama kemudian, banyak orang-orang di desa Ikigaru mulai berteriak dan membuat kehebohan. Helen yang saat ini terbungkus pakaian Dev tidak bisa mengatakan apapun, dia tahu tidak akan ada yang percaya pada perkataannya. Sedangkan Dev menatap kerumunan orang desa Ikigaru yang berteriak dan menyeringai lalu mencibir, dasar sekelompok orang bodoh, baik, saya akan mengakui semua yang kalian katakan, saya memang mau meniduri Helen, menyenangkan sekali, lalu kalian bisa berbuat apa padaku? Kalau punya kemampuan, ayo serang. Provokasi Dev membuat semua orang desa Ikigaru menjadi semakin marah, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk melangkah maju, perlu diingat Dev adalah orang yang membunuh keberadaan seorang Great Grandmaster, siapa yang berani maju untuk cari mati. Melihat tidak ada yang bergerak, Dev menatap Raja Ikigaru dengan ekspresi penuh sarkasme, desa Ikigaru dipenuhi dengan pengecut, semuanya tidak berguna ya. Bagaimana kalau kamu binatang tua yang mengantarkan diri menuju kematian saja? Raja Ikigaru menatap Dev dengan marah, dia menggertakkan giginya, Dev, jangan kira kamu itu tidak terkalahkan setelah membunuh Wira, meskipun saya belum mencapai tahap Great Grandmaster, tapi desa Ikigaru adalah wilayahku, saya tidak akan membiarkanmu. Sekujur tubuh Dev dipenuhi dengan amarah, dalam situasi ini dia tidak bisa tidak turun tangan. Aura puncak Grandmaster menyebar ke sekeliling, dan tekanan yang menakutkan membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang seolah ada angin kencang yang bertiup. Jangan menakutiku dengan trik seperti ini, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dev berkata dengan penuh penghinaan, dan tidak memperdulikan kemarahan Raja Ikigaru. Saya akan segera membuatmu menyesal, jangan kira hanya kamu yang memiliki tubuh yang kuat. Setelah Raja Ikigaru selesai bicara, tubuhnya mulai mengeluarkan kabut hitam, dan kabut hitam itu menyelimuti sekelilingnya, segera terdengar suara gemerisik dari hutan yang ada di sekitar, seperti ada serangga yang tidak terhitung jumlahnya sedang merayap di rerumputan. Segera setelah itu, dari segala arah serangga yang bertubuh gelap dan tidak terhitung jumlahnya dengan punggung mereka yang sekeras besi terus berdatangan, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Melihat serangga-serangga itu Dev sangat senang, dia tahu Raja Ikigaru akan menyerangnya dengan serangga beracun, tapi Dev paling tidak takut dengan serangga beracun, kebetulan dia bisa menggunakan serangga beracun ini untuk menambah kekuatan spiritual di dalam dantiannya. Sedangkan orang-orang dari desa Ikigaru segera menghindar setelah melihat serangga itu, sementara mata 5 pengurus berkilat karena terkejut. Yang mengejutkan Dev adalah serangga-serangga itu tidak menyerangnya, melainkan bergegas menuju ke tubuh Raja Ikigaru seolah ingin menggigit Raja Ikigaru. Dev hati-hati, itu adalah kumbang besi, itu kumbang besi. Helen memperingatkan Dev dengan keras dari belakang. Tidak lama kemudian serangga-serangga itu menyelimuti tubuh Raja Ikigaru seperti sebuah baju zirah berwarna hitam. Melihat adegan ini, Dev seketika mengerti, ternyata serangga itu bukanlah serangga beracun, mereka juga tidak bisa menyerang dirinya hanya bisa digunakan sebagai pertahanan saja. Sesuatu yang terlihat tapi tidak berguna. Dev mendengus dingin dan menyerang terlebih dulu. Sebuah pukulan sederhana menghantam ke arah dada Raja Ikigaru dengan ganas. Bam!
Setelah suara bantingan yang keras, tubuh Raja Ikigaru tidak bergerak sama sekali, tapi sejumlah besar kumbang besi di dadanya jatuh ke tanah dan mati, namun tidak lama kemudian kumbang besi lainnya mengisi ruang kosong itu. Hahaha, Dev, saya menghabiskan seluruh hidupku untuk membuat baju zirah dari kumbang besi ini, baju zirah saya tidak memiliki kelemahan, tidak peduli dari sisi mana kamu menyerang, tidak akan ada gunanya. Raja Ikigaru tertawa keras seperti orang gila. Dev melihat keangkuhan Raja Ikigaru dan menyeringai, karena tidak ada kelemahan, maka kita bisa mencobanya langsung. Bab 725. Setelah berkata, Dev memancarkan aura menakutkan dari tubuhnya dan aura menakutkan itu membuat orang-orang desa Ikigaru yang ada di sekitar merasa ketakutan dan mundur satu per satu. Ini, kekuatan Dev meningkat pesat lagi. Pengurus utama merasakan aura menakutkan dari tubuh Dev dan berkata dengan penuh keterkejutan. Saat berada di kota Gama, mereka berlima bertarung melawan Dev, saat itu kekuatan Dev tidak semengerikan saat ini. Raja Ikigaru yang melihat itu juga bergegas mengaktifkan auranya dan membuat kedua aura itu bertabrakan, menyebabkan pepohonan yang ada di sekitarnya tumbang dalam sekejap seolah diterjang oleh angin yang mengamuk. Dev, kumbang besi itu sekeras besi, dan sayap di tubuhnya sangat tajam, kamu harus berhati-hati. Helen memperingatkan Dev dengan kuat. Kumbang besi itu tidak hanya menjadi baju zirah, asalkan mereka mengepakkan sayapnya, maka itu artinya Raja Ikigaru memiliki bilah tajam yang tidak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya dan jika Dev menabrak bagian manapun dari tubuh Raja Ikigaru maka dia bisa saja terluka. Pengkhianat, nanti setelah saya membunuh Dev, saya akan membereskanmu. Raja Ikigaru memelototi Helen dengan marah lalu melayangkan tamparannya pada Dev. Diiringi dengan hembusan angin, kumbang besi yang tidak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ke arah Dev di saat yang bersamaan. Sepasang demi sepasang sayap menampakkan cahaya yang dingin di bawah sinar rembulan. Dev melayangkan tinjunya, dan menghadang tinju dari Raja Ikigaru, di saat bersamaan angin tinju yang mengerikan juga membunuh banyak kumbang besi, tapi beberapa dari mereka berhasil melewati pertahanan Dev dan membuat luka di tubuh Dev dengan sayap tajamnya. Baju Dev diberikan kepada Helen, dan kulitnya yang berwarna perunggu terlihat, setelah disayat oleh sayap kumbang besi luka padat mulai terlihat, meskipun lukanya kecil, tapi hampir menutupi seluruh bagian atas tubuhnya. Melihat tubuh Dev penuh luka, Raja Ikigaru seketika menjadi bersemangat, hahaha, saya kira tubuhmu sangat kuat, tapi ternyata hanya seperti itu. Sambil berkata, Raja Ikigaru melompat dan melayangkan tamparannya, angin tinju yang kuat seketika menghancurkan tanah yang ada di sekitarnya dan membuat anggota desa Ikigaru di sekitarnya mundur. Dengan hembusan angin, kumbang besi yang ada di tubuh Raja Ikigaru semuanya terlepas dari tubuh Raja Ikigaru dan bergegas menuju ke arah Dev. Bam! Setelah suara keras terdengar, tanah di tempat Dev berdiri seketika runtuh, dan Dev juga dikelilingi oleh kumbang besi. Debu beterbangan, dan suara ledakan yang keras bergema di desa Ikigaru. Dev! Helen yang melihat pemandangan ini, meneriakkan tangisan menusuk. Sedangkan sudut mulut Raja Ikigaru berkedut, dia tahu kalau Dev tidak mati karena tamparannya, maka dia akan hancur dicincang oleh kumbang besi. Bawa kembali pengkhianat itu, saya akan memberinya pelajaran. Raja Ikigaru melirik Helen sebelum membuat perintah. 5 pengurus menganggukkan kepala dan menuju ke arah Helen. Helen yang melihat itu memelototi Raja Ikigaru dengan marah, kalau saya tidak bisa membalaskan dendam orang tua saya di kehidupan ini, maka mati pun saya tidak akan membiarkanmu. Setelah selesai berkata, Helen langsung mengarahkan pukulannya ke kepalanya sendiri, dia lebih baik bunuh diri daripada membiarkan Raja Ikigaru menodai dirinya. Melihat hal itu pengurus utama segera mengendalikan Helen dan mencegahnya bunuh diri. Lepaskan saya, mati pun saya tidak mau kembali. Helen berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Saat 5 pengurus hendak membawa Helen ke hadapan Raja Ikigaru, tiba-tiba terdengar suara yang dingin. Lepaskan dia, mungkin kalian masih bisa bertahan hidup. Segera, sesosok perlahan berjalan keluar dari reruntuhan. Kamu belum mati. 5 pengurus terkejut saat melihat sosok yang berjalan keluar itu. Dev, Helen menangis terseduh-seduh saat melihat Dev masih hidup. Saat ini tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan yang redup, dan di bawah kaki Dev terdapat kumbang besi yang tidak terhitung jumlahnya sedang merayap keluar dari reruntuhan, hanya saja sayap-sayap tajam dan dingin di tubuh kumbang besi itu sudah hilang. Tubuh ini sangat kuat, sayang sekali kalau tidak dilatih menjadi Raja Mayat. Ekspresi Raja Ikigaru berubah dan dia berkata dengan raut wajah jelek. Bab 726. Serangga beracun yang kamu budidayakan untuk melatih Raja Mayat sudah menjadi santapanku sejak tadi, kamu masih berani membahas tentang melatih Raja Mayat. Dev menyeringai, kalau kamu masih punya barang bagus, saya tidak keberatan dikurung sekali lagi olehmu.
Raja Ikigaru menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba menahan amarahnya sebaik mungkin. Perlu diingat semua serangga beracun itu dia budidayakan dengan hati-hati dan sekarang semuanya sudah mati dengan tragis. Dev, hari ini kalau kamu tidak mati, maka saya yang akan mati. Setelah Raja Ikigaru selesai bicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan semua kumbang besi yang kehilangan sayapnya merayap ke tubuh Raja Ikigayu dengan cepat, dan kembali membentuk baju zirah di tubuh Raja Ikigaru. Kalau begitu saya akan mengabulkan permintaanmu. Dev melompat dan muncul di hadapan Raja Ikigaru dalam sekejap mata. Bam bam bam. Suara hantaman tidak berhenti terdengar, setiap pukulan Dev menghantam tubuh Raja Ikigaru dengan ganas, hanya saja semuanya dihadang oleh kumpulan kumbang besi itu, setiap satu pukulannya akan mengakibatkan puluhan kumbang besi mati, namun akan ada lebih banyak kumbang besi yang muncul, rasanya kumbang besi ini tidak bisa habis dibunuh. Mata Raja Ikigaru bersinar dengan bangga dan sudut mulutnya terangkat, kamu tidak akan bisa menyakitiku, kali ini biarkan saya yang menguji betapa kuatnya tubuhmu. Setelah berkata, Raja Ikigaru melayangkan tinjunya ke tubuh Dev, meski pukulannya sangat kuat tapi tidak menyebabkan cedera apapun pada tubuh Dev. Dalam sekejap, tinju keduanya bertabrakan dan saling bertemu, tapi tidak ada yang bisa menyakiti siapapun. Meskipun kekuatan Raja Ikigaru belum mencapai ranah Great Grandmaster, tapi dia sudah berada di ranah puncak dari Grandmaster selama bertahun-tahun, kekuatan Raja Ikigaru juga tidak bisa dianggap remeh, ditambah dengan kumbang besi yang melindungi tubuhnya, jadi dia masih bisa bertarung dengan Dev hingga imbang. Bam! Kedua tinju itu saling menghantam, Dev dan Raja Ikigaru sama-sama mundur beberapa langkah dan membuat jarak di antara mereka. Kedua orang itu masing-masing melayangkan puluhan tinju tapi tidak ada yang bisa melukai pihak lain, dan kebuntuan terjadi untuk sementara waktu. Dev, kumbang besiku tidak ada habisnya, saya ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh tubuhmu. Raja Ikigamu mencibir. Dev mengernyitkan keningnya, dia juga merasa kalau kumbang besi ini memang sangat sulit untuk dihadapi, kalau terus seperti ini dia tidak akan bisa habis membunuh kumbang besi itu walau kekuatan spiritual di dalam tubuhnya habis. Dev, kumbang besi ini takut api, takut api. Pada saat ini, Helen tiba-tiba berteriak pada Dev. Mata Dev seketika berbinar, dia tidak terpikirkan kalau serangga pada umumnya takut pada api. Sedangkan raut wajah Raja Ikigaru seketika berubah setelah mendengar Helen yang memperingatkan Dev, hanya saja dia segera memulihkannya, kumbang besi ini sudah saya latih sendiri, mereka tidak takut dengan api. Untuk membuktikan kalau kumbang besi di tubuhnya tidak takut api, Raja Ikigaru langsung mengambil obor dan mengibaskannya di depan tubuhnya, namun kumbang besi itu tidak bergerak sama sekali. Takut api atau tidak, akan tahu setelah dicoba. Sudut mulut Dev terangkat, kemudian sebuah bola api yang menari tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah api spiritual yang digunakan oleh Dev untuk alkimia, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan api biasa? Api spiritual berwarna biru menari-nari di tangan Dev, dan mata Raja Ikigaru menunjukkan sedikit kengerian setelah melihat pemandangan itu. Segera, Dev tiba-tiba melambai dan nyala api itu langsung berubah menjadi bola api yang besar, dan mengarah menuju ke Raja Ikigaru. Panas dari bola api itu membuat banyak orang melarikan diri. Raja Ikigaru yang melihat hal itu bergegas mengelak tapi beberapa kobaran api masih mengenai tubuhnya, lalu terdengar sebuah suara, seperti ada seseorang yang menuangkan bensin, kobaran api yang mengenai tubuh Raja Ikigaru langsung naik setinggi 2 hingga 3 meter. Tes tes tes. Semburan bau terbakar menyeruak, membuat orang merasa mual, sedangkan kumbang besi yang ada di tubuh Raja Ikigaru mulai terjatuh satu persatu, dan kemudian ingin melarikan diri. Sayang sekali tubuh kumbang besi ini sudah diselimuti oleh nyala api yang menari-nari dan membuat mereka hangus sebelum bisa melarikan diri. Bab 727. Mayat kumbang besi yang hangus memenuhi tanah dan tampak mengerikan. Melihat kumbang besi yang dia budidayakan dengan hati-hati semuanya hangus. Raja Ikigaru tertegun dan merasa sangat sakit hati, selain lebah beracun, kumbang besi ini juga merupakan senjata pembunuhnya. Aromanya harum sekali, kalau ditaruh di dalam wajan lalu digoreng pasti enak sekali. Sekarang kamu sudah tidak memiliki kumbang besi yang melindungi tubuhmu, itu sama saja dengan harimau yang tidak memiliki gigi. Saya mau lihat apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku. Dev tersenyum sinis, lalu melangkah maju dan melayangkan tinjunya ke arah Raja Ikigaru. Tanpa kumbang besi yang melindungi dirinya, tubuh Raja Ikigaru langsung terhempas dan terbang keluar, lalu disusul dengan suara tulang retak dan semua tulang di tubuh Raja Ikigaru sudah patah. Ah! Raja Ikigaru yang berjuang untuk berdiri, meraung dengan marah. Kalau kamu bunuh diri sekarang mungkin akan sedikit lebih terhormat. Dev berkata dengan ringan. Bunuh diri. Raja Ikigaru menatap Dev dengan marah, kamu menganggapku terlalu hina.
Setelah berkata, tubuh Raja Ikigaru menyemburkan kabut hitam itu sangat beracun, hanya saja Raja Ikigaru tidak menggunakan racun itu untuk menyerang Dev, namun saat kabut beracun itu menyebar, serangga beracun yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh desa Ikigaru mulai bergerak ke tempat ini. Melihat Raja Ikigaru menggunakan serangga beracun untuk melawannya, Dev sangat bersemangat, sepertinya kekuatan spiritual yang sudah dia habiskan akan terisi kembali. Hanya saja, semua serangga beracun itu tidak menyerang Dev dan mulai menggigit Raja Ikigaru. Raja Ikigaru juga sama sekali tidak melawan. Apakah dia berencana meracuni dirinya sampai mati? Dev tampak bingung. Tidak lama kemudian, rubuh Raja Ikigaru yang digigit serangga beracun mulai tidak buah dikenali lagi, racun mengalir keluar dari sekujur tubuhnya, bahkan darahnya juga berwarna hitam. Dev, hari ini saya akan mati bersamamu. Raja Ikigaru berteriak marah, sedangkan kabut hitam itu menjadi semakin pekat dan tebal, dan mulai mengembun di udara. Ini adalah teknik rahasia hantu bayangan desa Ikigaru, Dev, kamu harus hati-hati. Helen berteriak pada Dev. Sedangkan anggota-anggota desa Ikigaru lainnya yang melihat ini seketika berlutut di tanah satu persatu, dan menundukkan kepala mereka sedalam-dalamnya, tidak ada yang berani mendongak. Hanya terlihat sebuah bayangan hantu yang menjulang tinggi di udara, tingginya melebihi 1 kaki dan menatap ke bawah ke arah Dev. Sedangkan tubuh Raja Ikigaru runtuh setelah mengeluarkan kabut hitam terakhir, tubuhnya langsung mengering seperti mumi. Matilah. Hantu bayangan itu meraung dengan marah, tapi suara itu adalah suara Raja Ikigaru. Mundur. Pengurus utama merasakan aura menakutkan itu dan tiba-tiba berdiri lalu berteriak. Anggota desa Ikigaru segera bangkit dan mulai berlari ke belakang satu demi satu, tidak ada yang berani menghentikan langkah kaki mereka. Dev, cepat lari, cepat lari. Helen berteriak pada Dev, dan dia sendiri juga mulai berlari ke belakang. Bisa terlihat bahwa semua masyarakat desa Ikigaru sangat takut dengan apa yang disebut bayangan hantu itu. Dev menatap bayangan hantu yang ada di udara, tubuh jasmanimu saja sudah mati, apa saya akan takut pada bayangan hantu seperti ini? Bam bam bam. Segera, bayangan hantu itu turun dari udara, dan aura menakutkan langsung menekan Dev seperti 2 gunung besar. Sepasang kaki Dev tenggelam ke dalam tanah, sedangkan aura yang menakutkan itu terus menekannya. Dev. Melihat Dev seperti itu, Helen sangat ingin menyelamatkannya tapi ketakutannya pada bayangan hantu itu membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu jangan kemari. Dev berpesan pada Helen, hanya sebuah bayangan hantu seperti ini, tidak akan bisa menyakitiku. Setelah Dev selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi keemasan, dan sekujur tubuhnya menjadi seperti matahari yang membara, menerangi langit malam yang gelap. Setelah disinai cahaya keemasan, bayangan hantu itu menghilang dalam sekejap bahkan tidak ada jejak yang terlihat. Saat cahaya keemasan itu perlahan menghilang, tidak ada yang tersisa di tanah selain mayat dari Raja Ikigaru yang sudah mengering. Orang dari desa Ikigaru yang melihat hal itu seketika menjadi sangat ketakutan, itu adalah bayangan hantu yang terbentuk setelah Raja Ikigaru membakar tubuhnya, lantas begitu rentan. Bab 728. Dev melihat sekeliling setelah melitik mayat Raja Ikigaru, dan orang-orang dari desa Ikigaru. Semuanya gemetaran, menatapnya dengan ngeri. 5 pengurus berkeringat deras, saat ini Dev dan bayangan hantu itu tidak ada bedanya bagi mereka. Apa ada dari kalian yang mau membalaskan dendam Raja Ikigaru? Dev bertanya dengan lantang. Ratusan orang dari desa Ikigatu terdiam, 5 pengurus juga menutup mulut mereka dan tidak mengatakan apapun, mereka tidak tahu harus menjawab apa pada Dev. Dev, lepaskanlah mereka. Saat ini, Helen berjalan menghampiri. Tidak peduli bagaimanapun, dia sudah tinggal di desa Ikigaru selama 20 tahun, ada banyak orang yang menjaganya di sini. Terlepas dari apakah orang-orang ini terlibat dalam pembunuhan orang tuanya, sekarang Raja Ikigaru sudah mati dan Helen tidak ingin mengejarnya lagi. Melepaskan mereka atau tidak, juga tergantung pada sikap mereka. Tatapan mata Dev menjadi tajam, kalau orang-orang ini ingin membalas dendam, maka Dev tidak akan berbelas kasihan, Dev selalu kejam saat berhadapan dengan musuhnya. Raja Ikigaru sudah mati, ini adalah dendam di antara Tuan Dev dan Raja Ikigatu, kami anggota desa Ikigaru yang lainnya tidak akan mencari Tuan Dev untuk balas dendam. Pengurus utama bangkit berdiri dan berkata. Dia tahu kalau dia tidak berbicara, tidak akan ada orang yang berani berbicara, karena di seluruh desa Ikigaru, tidak ada lagi orang yang memiliki kewenangan lebih besar daripada dia. Kami tidak akan berani mencari Tuan Dev untuk membalas dendam. Saat ini, orang-orang dari desa Ikigaru juga berkata dengan serempak, mereka satu persatu menunjukkan sikap yang penuh hormat. Di dalam masyarakat ini, hanya yang kuat yang akan dihormati. Dev, ayo kita pergi dan meninggalkan tempat ini, saya tidak mau kembali ke desa Ikigaru lagi, saya mau mencari adik perempuanku.
Helen menarik-narik Dev. Dev belum berbicara, tapi pengurus utama sudah berlutut di depan Helen, dan membuat suara. Bro. Nona Helen, kamu tidak boleh pergi sekarang, kalau kamu pergi maka desa Ikigaru akan habis, kami semua akan mati. Pengurus utama terus bersujud pada Helen. Leo dari Sekte Nirwana sudah mengatakan akan menikah Nona Helen 3 hari ke depan. Kalau Nona Helen pergi, Raja Ikigaru juga sudah mati saat ini, maka Sekte Nirwana bisa melawan desa Ikigaru dengan mudah. Kami semua akan mati di tangan Sekte Nirwana. Mohon Nona Helen selamatkan kami. Mohon Nona Helen selamatkan kami. Orang-orang dari desa Ikigaru yang lain juga mulai berlutut di depan Helen. Saat Raja Ikigaru belum mati, desa Ikigaru masih bisa melawan Sekte Nirwana, tapi sekarang Sekte Nirwana bisa membasmi desa Ikigatu dalam sekejap. Kalau orang dari Sekte Nirwana datang untuk menjemput Helen 3 hari kemudian tapi Helen malah tidak ada di sini, maka mereka pasti akan menjadi marah dan menghancurkan seluruh desa Ikigaru. Helen melihat begitu banyak orang dari desa Ikigaru yang berlutut di tanah, seketika menunjukkan ekspresi serba salah. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menikah dengan Leo hanya untuk menyelamatkan orang-orang ini, dan kehilangan kepolosannya sendiri. Tapi kalau tidak menyelamatkan mereka, orang-orang yang sudah bersamanya selama 20 tahun terakhir, Helen juga merasa sedikit tidak tega. Mari pergi setelah beberapa hari lagi, dan temui orang-orang dari Sekte Nirwana itu. Dev berkata dengan ringan. Helen menatap Dev dengan tatapan penuh bersyukur, karena dia tahu Dev mau menetap agar dirinya merasa tidak serba salah. Sedangkan orang-orang dari desa Ikigaru itu juga berterima kasih, terima kasih Tuan Dev sudah menyelamatkan nyawa kami. Sebenarnya Dev punya rencananya sendiri, dia tidak berniat pergi dan ingin melihat apakah Sekte Nirwana benar-benar memiliki mata air spiritual. Dev dan Helen terus menetap di desa Ikigaru, dan beberapa hari ini, orang-orang dari desa Ikigaru memuja Dev layaknya dewa, mereka mempersembahkan makanan enak, minuman enak dan melayani dengan ramah, membuat Dev merasa sangat nyaman. Sedangkan Helen juga mengalami hal yang sama, dia memiliki kesan yang baik terhadap Dev, dari waktu ke waktu dia akan mengungkapkan perasaannya pada Dev, dan sering berjalan-jalan di depan Dev dengan pakaian yang sangat minim dan membuat Dev terbakar nafsu. Helen sama sekali tidak peduli, karena tubuhnya sudah pernah dilihat oleh Dev sejak awal. Bab 729. Pada saat bersamaan, di sebuah pulau terpencil di Laut Bada, 4 orang gadis sedang bermain di tepi pantai. Pancaran sinar matahari yang terbenam menyinari 4 gadis itu, membuat 4 gadis itu terlihat seperti bidadari yang turun ke bumi. Kak Yuki, ada banyak kerang di sini, akan ada lauk tambahan lagi malam ini. Weni, jangan berlari terlalu cepat, biarkan saya juga memungut beberapa. Saya juga sudah datang. 4 gadis itu berlari dan memungut kerang, dan 4 gadis itu adalah Yuki, Eli, Elena dan Weni. Setelah Dev dan Helen pergi ke desa Ikigaru, Bram membawa Yuki dan yang lainnya pergi ke pulau tak bernama. Saat itu hanya ada 2 orang di atas pulau, Ryu dan Weni. Saat melihat pulau tak berpenghuni itu, Yuki dan Eli merasa jantung mereka berdegup kencang. Hanya saja saat Yuki melihat Weni, dia baru merasa lega, karena dia kenal dengan Weni dan Yuki juga ikut saat pergi ke kuil Tao untuk menyembuhkan Weni. Dan setiap kali Dev pergi untuk menyerap hawa dingin yang ada di tubuh Weni dengan papan 7 bintang, Yuki juga akan ikut bersama. Lambat laun Yuki dan Weni menjadi akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian 4 gadis itu menjadi akrab, bermain dengan senang dan membawa kehidupan ke pulau terpencil itu. Tidak jauh dari sana, Bram dan Ryu sedang duduk di atas sebuah batu besar. Ryu sedang memegang pipa cerutunya sambil menatap sebuah pulau kecil di kejauhan dengan matanya yang redup. Pulau yang tidak jauh dari pulau tak bernama itu adalah Pulau Naga. Konon katanya ada 2 naga raksasa yang terkunci di sana, yang satu adalah naga api dan yang lainnya adalah naga es. Oleh karena itu, iklim di Pulau Naga terbagi menjadi 2, sisi barat pulau itu memiliki suhu yang sangat tinggi, dan ada sebuah gunung berapi yang dapat meletus sewaktu-waktu, sedangkan di sisi timur, suhunya sangat rendah dan membeku sepanjang tahun, bahkan ada sebuah gunung es. Di titik temu kedua sisi pulau terdapat sebuah pemisah, dan pemisah itu disebut dengan jalan kematian. Jika seseorang pergi dari sisi timur ke sisi barat secara langsung, atau sebaliknya, pasti akan mati dalam sekejap. Jadi, bila pergi ke pulau itu, hanya bisa beraktivitas di satu sisi, dan setiap tahunnya hanya ada satu kesempatan untuk mendarat di pulau itu, yaitu di hari ke-15 bulan ke-7 menurut penanggalan lunar. Pada hari itu, iklim di pulau akan menjadi netral dan menurut rumor itu adalah hari di mana kedua naga raksasa akan bertemu dan pintu naga akan dibuka. Banyak orang yang pernah berkeinginan untuk pergi ke pulau itu dan melihat 2 ekor naga raksasa itu, tapi sayangnya mereka gagal. Selain keberadaan binatang buas di pulau itu, juga ada banyak orang dari keluarga King yang menjaga di sekeliling pulau itu. Kabarnya, keluarga King adalah pelayan yang menjaga naga itu.
Namun semua ini hanya rumor dan sudah sangat lama, saat ini tidak ada orang yang tahu apakah rumor itu benar atau tidak, tapi saat hari ke-15 di bulan ke-7 akan ada banyak orang yang diam-diam menyelinap ke pulau itu untuk mendapatkan beberapa sumber daya langka, karena bagaimanapun, Pulau Naga itu tidak berpenghuni sepanjang tahun, baik teratai salju berusia ribuan tahun, ginseng liar 10.000 tahun, atau beberapa hewan langka dan eksotis pasti tidak terhitung jumlahnya. Pengurus Ryu, kamu tidak perlu terlalu khawatir, sekarang Tuan Muda sudah mencapai tahap ini dia, sudah jauh melebihi perkiraan kita, seharusnya tidak akan ada masalah. Bram berkata pada Ryu. Ryu tidak mengatakan apapun, dia hanya menghirup cerutunya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan lalu berkata, saya tidak tahu apakah merilis kabar bahwa Tuan Muda masih hidup secepat ini adalah hal yang benar atau salah, keluarga King yang ada di Pulau Naga pasti akan mengutus lebih banyak bawahan untuk berjaga. Pengurus Ryu, kamu juga melakukannya untuk kebaikan Nona, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, sekarang selain Wenny yang memiliki tubuh kristal es, pacar Dev juga ternyata memiliki tubuh roh api, ini mungkin adalah kehendak Tuhan, saya percaya Tuan Muda akan baik-baik saja saat hari ke-15 bulan ke-7 nanti. Bram menghibur Ryu. Kehendak Tuhan, ini benar-benar kehendak Tuhan, tapi ada satu hal yang saya khawatirkan saat ini, pada saat itu tiba apakah Tuan Muda akan mengorbankan nyawa gadis-gadis ini untuk mencapai keinginannya sendiri. Ryu mengernyitkan keningnya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi khawatir, dia sudah bersama dengan Dev selama 3 tahun dan dia sangat memahami Dev. Bab 730. Bram juga terdiam, meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Dev, tapi dia juga cukup mengetahui temperamen Dev, jika nanti mereka benar-benar berada dalam bahaya, Dev tidak akan mungkin mengorbankan nyawa pacarnya untuk menyelamatkan dirinya. Hanya bisa melihat dan membuat langkah demi langkah, Tuan Muda terlambat memulai, hanya dengan mendapatkan naga es dan naga api lah Tuan Muda akan memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga King. Bram berkata dengan serius. Ryu perlahan-lahan menjatuhkan tatapannya pada beberapa gadis yang sedang bermain dengan bahagia, dan menghela nafas dengan tidak berdaya. Desa Ikigaru, hari ini adalah hari yang bahagia, Leo dari Sekte Nirwana akan datang untuk menikahi Helen, banyak pengiring pernikahan sudah tiba di depan pintu gerbang Desa Ikigaru sejak awal. Saat ini, Helen sedang berdandan di kamar dan menatap Dev yang ada di sampingnya dengan sedikit tatapan kebencian. Dev, apa maksudmu? Kamu benar-benar berencana menikahkanku dengan si Leo itu? Meskipun hari ini adalah hari yang berbahagia tapi tidak ada jejak kegembiraan di wajah Helen. Setelah berhubungan dalam beberapa hari terakhir, Helen sudah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya pada Dev, meskipun dia tahu Dev sudah punya pacar, tapi Helen tidak peduli. Bukankah saya sudah mengatakan sebelumnya, ini hanya sebuah proses, nanti setelah memasuki Sekte Nirwana, saya tidak akan membiarkan Leo menyentuhmu. Dev menjelaskan. Ingat, saya ini sedang membantumu, kalau Leo itu sampai menyentuhku, dan kamu tidak menghentikannya maka saya akan bunuh diri, sampai saatnya saat saya menjadi hantu saya juga tidak akan melepaskanmu. Helen berkata dengan wajah enggan. Tenang saja, kalau tebakanku tidak salah, Leo itu sepertinya bahkan sudah tidak memiliki kemampuan seorang pria, dia ingin menikahimu karena ada niat lain. Dev tersenyum ringan. Saat dia melihat Leo untuk pertama kalinya, Dev menemukan ada yang tidak beres dengan aura tubuh Leo, meskipun Leo memiliki kemampuan seorang Grandmaster, tapi ada aura feminim yang terasa, dan tidak terasa adanya aura maskulin seorang pria, jadi Dev mencurigai Leo sedang berlatih ilmu sihir dan telah kehilangan kemampuannya sebagai pria. Dan alasan kenapa dia ingin menikahi Helen karena dia tertarik pada tubuh pesona Helen yang alami, menyerap esensi tubuh Helen dengan ilmu sihirnya akan membantu latihannya. Leo ini pasti sudah menyerap banyak wanita dan meningkatkan banyak kekuatannya, hanya saja itu juga membuat auranya menjadi lebih feminim. Helen masih sedikit khawatir, dia ingin mengatakan sesuatu tapi pada saat itu pengurus utama berjalan masuk. Nona Helen, Leo dari Sekte Nirwana sudah tiba di depan gerbang dan menunggumu. Kata pengurus utama. Iya, saya akan segera keluar. Helen mengangguk dan kembali melirik Dev lalu mengenakan kerudung merahnya, pengurus utama memapahnya berjalan keluar dari kamar. 5 pengurus mengawal Helen sedangkan belasan anggota Desa Ikigaru lainnya mengikuti dari belakang. Dev termasuk salah satu di antara para anggota Desa Ikigaru ini. Setelah tiba di depan gerbang desa, Leo yang sudah berpakaian serba merah sedang menunggu di atas seekor kuda yang besar. Saat melihat Helen yang juga mengenakan pakaian berwarna merah serta kerudung kepala berwarna merah, sudut mulut Leo terangkat dan diam-diam merasa bahagia. Tapi setelah melihat sekelilingnya, Leo tidak menemukan sosok Raja Ikigaru, jadi dia mengernyitkan keningnya dan bertanya kepada pengurus utama, di mana Raja Ikigaru kalian? Tuan Muda Leo, Raja Ikigaru berada di dalam dan tidak mau keluar, kamu juga tahu dia sudah membesarkan Nona Helen dengan susah payah selama 20 tahun, sekarang Nona Helen akan menikah, Raja Ikigaru merasa tidak tahan dan sedang menangis di dalam kamarnya.
Pengurus utama menjelaskan dengan tenang. Tidak disangka Raja Ikigaru ternyata begitu emosional. Leo tersenyum, kedua keluarga kita terletak begitu dekat, pada saatnya saya akan membiarkan Helen untuk sering-sering menjenguknya. Setelah Leo berkata, dia melambaikan tangannya dan orang dari Sekte Nirwana membawa tandu dan membantu Helen naik ke atas tandu. Tidak lama kemudian, para pengiring pernikahan berangkat menuju ke Sekte Nirwana, 5 pengurus serta puluhan orang dari desa Ikigaru mendampingi mereka sebagai bagian dari keluarga mempelai wanita. Bab 731. Jarak antara Sekte Nirwana dan desa Ikigaru tidak jauh, namun harus melalui jalan pegunungan yang terjal, jadi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dengan kecepatan yang lebih lambat. Hingga sekitar tengah hari, rombongan itu sudah tiba di depan gapura Sekte Nirwana. Saat ini, ratusan gadis muda berkumpul di depan gapura Sekte Nirwana, dan orang-orang ini bukanlah murid dari Sekte Nirwana, melainkan banyak penganut Sekte Nirwana dan warga yang ada di sekitar. Gadis-gadis yang berkumpul di depan gapura ini sangat ramai. Dev sedikit bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak wanita yang berkumpul di depan Sekte Nirwana. Pengiring pernikahan terhalang di depan gapura, dan tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, di menara pengawas yang ada di atas gapura, seorang Grandmaster berteriak, pengiring pernikahan sudah kembali, semuanya harap menyingkir. Dan Tian Grandmaster yang dalam membuat teriakannya jauh lebih keras dibandingkan dengan pengeras suara, semua orang seketika menoleh dan saat melihat pengiring pernikahan, mereka semua menyingkir ke kedua sisi. Banyak gadis yang berteriak seperti orang gila saat melihat Leo yang berpakaian serba merah. Sedangkan wajah Leo dipenuhi dengan senyuman puas saat melihat begitu banyak gadis. Apakah Leo begitu populer di kalangan para perempuan? Dev sedikit bingung. Meskipun Leo memang tampan, tapi dia bukan selebriti, kenapa ada begitu banyak wanita yang mengejarnya? Helen yang sedang duduk di dalam tandu mengangkat sedikit tirai tandu untuk melihat keluar saat mendengar teriakan para gadis-gadis itu. Saat gadis-gadis itu melihat Helen yang ada di dalam tandu, mereka semua tampak iri dan berharap merekalah yang duduk di dalam tandu itu. Saat pengiring pernikahan memasuki gapura, Grandmaster yang ada di menara pengawas itu kembali berteriak, hari ini adalah hari berbahagia bagi tuan muda kami, oleh karena itu gapura akan dibuka dan semua orang diperbolehkan untuk berendam di kolam yang sudah disiapkan. Air di kolam ini adalah air dari mata air pegunungan di gapura kami. Mata air ini dapat menyehatkan tubuh, menyembuhkan penyakit, menenangkan pikiran, dan yang paling penting juga dapat mempercantik kulit, namun kalian hanya diperbolehkan untuk berendam di dalam kolam. Jangan berkeliaran atau jangan salahkan Sekte Nirwana tidak bersimpati. Tepat setelah Grandmaster itu selesai berbicara, ratusan gadis-gadis berteriak dan menyerbu masuk, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sedangkan saat Dev melangkah masuk ke dalam Sekte Nirwana, energi spiritual yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi kaya, ini membuat sekujur tubuh Dev merinding dan menyerap energi spiritual yang kaya itu dengan mati-matian. Kenapa di sini bisa ada energi spiritual yang begitu kuat? Lantas di sini benar-benar ada mata air spiritual. Saat ini Dev sudah tidak sabar lagi dan ingin pergi melihat seperti apa mata air itu. Tapi Dev tahu, kalau dia berkeliaran saat ini maka dia akan mudah ditemukan, sebaiknya dia menunggu beberapa saat lagi, saat menghadiri acara pernikahan semua perhatian orang akan tertarik, dan dia akan diam-diam memeriksa yang disebut-sebut dengan mata air spiritual itu. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di aula utama di Sekte Nirwana. Aula utama itu sangat besar dan luasnya lebih dari 1000 meter persegi, dekorasinya juga sangat mewah, hanya saja waktu baik belum tiba, jadi semua orang beristirahat di aula utama untuk sementara, sambil menunggu waktu baik untuk melaksanakan ritual pernikahan. Setelah Leo membisikkan beberapa kata pada pengurus utama, dia langsung pergi, sedangkan Dev juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keluar. Tuan muda, semua sudah disiapkan, para gadis-gadis itu sedang berendam dengan bahagia. Tepat setelah Leo keluar dari aula, Grandmaster yang tadi berteriak di gapura menghampiri dan berbisik di telinga Leo. Leo menyeringai, nanti setelah saya menyerap seluruh hawa yin dari gadis-gadis ini, lalu menggunakan tubuh pesona Helen yang alami, pasti bisa membuat saya menembus ranah, saat itu ayahku tidak akan menjadi lawanku lagi. Setelah berkata Leo berjalan perlahan menuju gunung yang ada di belakang aula utama. Setelah Dev menyelinap keluar dari aula utama, dia juga mengikuti paduan dari energi spiritual dan menuju ke bagian belakang dari aula utama. Saat ini, di puncak gunung yang ada di belakang aula utama, sebuah kolam mata air alami yang sangat besar muncul, sedangkan di bagian atasnya terdapat sebuah lubang mata air yang luasnya hanya beberapa puluh meter persegi, yang tidak berhenti mengeluarkan air dan air yang keluar ditampung di kolam mata air ini. Bab 732.
Ratusan gadis-gadis itu melepaskan pakaian mereka dan berendam di kolam mata air, beberapa dari mereka mengenakan pakaian renang, dan ada yang langsung melepaskan seluruh pakaian mereka. Saat Dev bersembunyi di balik batu besar di puncak gunung dan melihat ke arah itu, hanya terlihat sekumpulan kulit putih mulus yang hampir membutakan sepasang mata Dev. Tes-tes. Dev tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyadari dia sedang mimisan, setetes demi setetes darahnya jatuh ke tanah. Sialan. Dev segera menghentikan pendarahannya, meskipun Dev adalah seorang kultivator tapi dia juga tidak dapat mengendalikan kegelisahannya saat melihat pemandangan seperti itu. Tapi, tidak jauh dari kolam mata air itu, Leo berdiri dengan sepasang tangannya di belakang punggung, menatap ratusan gadis telanjang di hadapannya dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun di wajahnya. Dev memperhatikan adegan ini dan semakin yakin kalau Leo pasti sudah bukan seorang pria lagi. Leo terlihat perlahan duduk dan sepasang tangannya tampak sedang mencoret-coret sesuatu di udara, namun segera, ada pusaran-pusaran kecil di udara. Gadis-gadis itu tidak melihat sesuatu yang aneh, mereka masih sedang bermain-main di kolam mata air. Tidak lama kemudian, kepulan kabut putih terlihat di atas kepala para gadis itu, dari kejauhan terlihat seperti uap air yang naik dengan perlahan. Kabut putih itu disedot oleh pusaran-pusaran kecil di udara dengan cepat. Dev tahu ini bukanlah uap air melainkan hawa yin dari tubuh para gadis itu. Saat hawa yin perlahan tersedot, beberapa gadis mulai menjadi pucat dan sekujur tubuh mereka gemetaran dan merasa kedinginan. Namun demi mempercantik kulit mereka, memberi nutrisi pada kulit mereka, para gadis ini berusaha bertahan dan masih berendam di dalam air, tidak ada yang mau pergi. Dev yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah, para gadis ini bisa dibilang tidak menginginkan nyawanya, tapi Dev tidak bisa keluar saat ini, kalau tidak dia akan ketahuan oleh Leo. Untung saja saat para gadis itu hampir tidak bisa bertahan lagi, dan akan mati karena kehabisan hawa yin, Grandmaster yang ada berteriak di gapura muncul. Sudah, waktunya sudah habis, semuanya dipersilahkan untuk pergi, Tuan Muda kami sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati untuk kalian semua. Grandmaster itu berkata pada para gadis itu. Saat para gadis itu mendengar bahwa ada hadiah mereka segera keluar dari kolam, dan mengenakan pakaian mereka lalu pergi bersama dengan Grandmaster itu. Para gadis ini tidak tahu kalau banyak di antara mereka yang sudah kehilangan 10 tahun bahkan lebih umur mereka dalam waktu sesingkat itu. Setelah para gadis itu pergi, Leo tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot pusaran-pusaran di udara itu ke dalam mulutnya. Hahaha, begitu banyak hawa yin sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku, nanti setelah saya menyedot hawa yin milik Helen, saya pasti akan bisa menerobos ke ranah Great Grandmaster, dan melampaui ayahku. Leo bangkit berdiri dengan perlahan dan tertawa dengan penuh semangat. Dia tidak tahu kalau di balik sebuah batu yang tidak jauh dari sana, Dev sedang menyaksikan semua ini, tapi saat ini Dev tidak tertarik dengan Leo, dia lebih tertarik pada mata air spiritual itu. Setelah Leo pergi, Dev tidak sabar berjalan menuju mata air itu dan melihat mata air yang tidak terlihat dasarnya. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh air yang ada di dalam. Saat tangan Dev menyentuh mata air, energi spiritual langsung menyembur ke arah Dev seperti letusan gunung berapi yang meletus, dan Dev menyerap energi spiritual ini dengan lahap. Pasti ada sesuatu di dalam sini. Pada saat Dev menyentuh mata air itu, dia tahu kalau tidak ada energi spiritual di dalam mata air itu, sedangkan energi spiritual ini berasal dari dalam lubang mata air. Mengenai apa yang ada di dalam lubang mata air itu, Dev juga tidak tahu, tapi sesuatu yang bisa memancarkan energi spiritual yang begitu kuat pasti merupakan benda pusaka. Tanpa ragu-ragu, Dev melepaskan pakaiannya dan terjun ke dalamnya. Semakin turun, energi spiritual yang terasa menjadi semakin kuat, dan Dev terus menyelam ke dalam, hingga dasar air terlihat mulai agak gelap. Entah setelah berapa dalam dia menyelam, Dev merasakan tekanan pada tubuhnya menjadi semakin besar. Kalau bukan karena tubuhnya yang kuat, Dev mungkin akan hancur lebur saat ini. Bab 733. Dev berkonsentrasi dan menahan nafasnya, lalu menyerap energi spiritual yang ada di sekitarnya dengan tenang. Dia tidak menyelam lagi. Dengan energi spiritual yang kaya ini Dev yakin dalam beberapa hari dia pasti akan bisa naik ke tahap yang lebih tinggi. Hanya saja Dev tidak punya banyak waktu untuk menetap di sini dan berkultivasi. Hari ke-15 bulan ke-7 sudah di depan mata, dan Helen juga masih ada di atas. Leo itu pasti akan bertindak pada Helen. Setelah beristirahat sejenak, Dev mulai menyelam lagi. Saat kedalaman menjadi semakin dalam, seharusnya akan menjadi semakin gelap, namun dasar air itu mulai terlihat terang. Segera setelah itu, sebuah bayangan hitam datang ke arah Dev. Dev mengernyitkan keningnya. Perlu diingat ini adalah lubang mata air yang dalam, apa yang bisa muncul di sini. Saat bayangan hitam itu mendekat, Dev menyadari itu adalah seekor kura-kura. Cangkang kura-kura itu berukuran 1 meter persegi, dan ini adalah pertama kalinya Dev melihat kura-kura sebesar itu.
Sepasang mata kura-kura itu melekat pada Dev, tatapan matanya penuh permusuhan, dan di cangkang kura-kura itu terdapat beberapa simbol yang tidak dipahami oleh Dev. Apakah energi spiritual yang sebesar itu dipancarkan oleh kura-kura ini? Dev juga menatap kura-kura yang mendadak muncul itu dengan lekat, dia tidak bergerak sama sekali. Setelah kura-kura itu menatap Dev sejenak, dia tiba-tiba berbalik dan berenang ke bawah, dia tidak menyerang Dev dan itu membuat Dev merasa lega. Hanya saja, Dev mengikutinya dari dekat, dia ingin tahu bagaimana bisa seekor kura-kura muncul di lubang mata air ini. Namun saat Dev baru berenang beberapa meter, kura-kura itu terlihat kembali, namun kali ini simbol yang ada di cangkang kura-kura itu mulai mengedipkan cahaya keemasan. Segera, cahaya keemasan itu memenuhi seluruh area air, seperti jaring besar yang membungkus Dev di tengahnya. Formasi sibir. Dev melihat cahaya keemasan yang berkedip di sekelilingnya dan matanya seketika melebar. Ini bukan teknik sihir yang digunakan para penyihir, melainkan merupakan teknik yang digunakan oleh makhluk abadi yang sebenarnya, teknik formasi sihir yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang membuat formasi sihir di atas cangkang seekor kura-kura? Dev sangat heran namun dia juga sedikit terkejut, di dalam lubang mata air ini ternyata ada orang yang membuat formasi sihir di cangkang seekor kura-kura, maka di dalam sini pasti ada benda pusaka yang sangat berharga. Dev ingin terus menyelam ke bawah, tapi tubuhnya terbungkus oleh cahaya keemasan, dan dia tidak bisa menerobos keluar, jangankan menyelam ke bawah, walau dia ingin berenang kembali ke permukaan juga tidak mungkin. Saat ini, Dev sedikit panik, dia tidak bisa terus terjebak di dalam sini bukan? Dev menyipitkan sepasang matanya lalu mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah kura-kura itu. Dev tahu, jika dia bisa membunuh kura-kura ini maka formasi sihirnya akan rusak. Dengan kekuatan pukulan Dev, sebuah kolom air terbentuk di dalam air dan menghantam tubuh kura-kura itu dengan keras. Bam! Setelah suara ledakan keras, Dev hanya merasakan dorongan balik yang kuat, sedangkan kura-kura itu tidak terluka sama sekali. Seh. Tepat setelah Dev menyerang kura-kura itu, formasi sihir pada cangkang kura-kura itu kembali memancarkan cahaya keemasan, dan beberapa gelombang energi menyerang ke arah Dev, membentuk riak sejauh beberapa mil dan Dev dapat melihat dengan jelas pergerakan dari energi itu. Hanya saja, saat ini Dev terperangkap di sini dan sama sekali tidak mempunyai cara untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan tersebut. Rasa sakit terasa di tangannya dan Dev menemukan kalau tangannya terkena luka sayat, darah segar perlahan mengalir keluar dan warna merah darah menodai mata air yang ada di sekitarnya. Tapi mata air yang sudah ternodai oleh darah Dev ini sepertinya juga terbungkus dalam formasi sihir, dan sama sekali tidak bisa hanyut. Dev bergegas menutupi lukanya dengan tangannya, luka itu perlahan sembuh dan tidak ada darah yang mengalir keluar lagi, formasi sihir yang ada pada cangkang kura-kura itu juga tidak melayangkan serangan pada Dev lagi. Hanya saja, formasi sihir itu masih mengendalikan Dev dan membuat dia tidak bisa berenang di kolam mata air. Bab 734. Di aula utama Sekte Nirwana, waktu untuk ritual pernikahan sudah tiba. Helen diam-diam mengangkat kerudung merah dan mulai mencari keberadaan Dev. Kemana perginya anak ini? Apakah dia mengkhianatiku dan kabur sendiri? Helen mencari Dev dengan cemas, tapi sayang sekali dia tidak melihat sosok Dev. Waktu baik sudah tiba, pengantin dipersilahkan untuk menyembah langit dan bumi. Salah seorang Grandmaster Sekte Nirwana berteriak dengan lantang. Leo menatap Helen dengan mata gembira, senyuman mulai merekah di wajahnya, setelah menyembah langit dan bumi, mereka sudah boleh masuk ke kamar pengantin. Pada saat itu dia akan menyerap semua hawa yin di tubuh Helen tanpa sepengetahuan Helen, dan saat itu, Leo akan menembus beberapa ranah sekaligus dan langsung masuk ke ranah Great Grandmaster. Coba tanyakan saja pada seluruh dunia, ada berapa banyak orang semuda dirinya yang bisa mencapai ranah Great Grandmaster. Leo tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memikirkan kalau dia mungkin adalah Great Grandmaster yang paling muda di dunia seni bela diri. Tuan muda Leo, di hari yang berbahagia ini, kenapa Ketua Hasan tidak ada di sini? Melihat kursi-kursi kosong di pelataran, pengurus utama bertanya dengan bingung. Mana ada orang tua yang tidak hadir di pernikahan putranya sendiri? Ayah saya memiliki beberapa urusan penting yang harus dia lakukan, dia sudah pergi selama lebih dari setengah bulan, dan butuh waktu yang lama untuk bisa kembali. Pernikahan adalah masalah antara saya dan Helen, tidak masalah kalau kedua orang tua tidak ada di sini, lagi pula bukankah Raja Ikigaru juga tidak hadir? Leo menjelaskan kepada pengurus utama sambil tersenyum tipis. Pengurus utama tidak mengatakan apapun lagi, tapi Helen yang mengenakan kerudung merah angkat bicara. Sangat disayangkan jika orang tua tidak berpartisipasi dalam hari berbahagia seperti ini, saya rasa lebih baik kita menunggu Ketua Hasan untuk kembali. Setelah berkata, Helen melepaskan kerudung merah dari kepalanya sendiri.
Bagaimana mungkin dia bisa melakukan prosesi menyembah langit dan bumi dengan Leo? Bukankah dengan seperti itu dia akan benar-benar menjadi istrinya? Helen tidak bersedia. Dan sekarang entah kemana perginya Dev, Helen hanya bisa menggunakan ini sebagai alasan. Raut wajah Leo menjadi dingin, saya sudah bilang, ayahku pergi untuk mengurus beberapa hal, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat, sedangkan hari ini juga sudah ditentukan dan sudah banyak orang yang tahu, kalau pernikahan tidak jadi diberlangsungkan bukankah saya akan menjadi bahan lelucon? Saya tidak peduli, tanpa kehadiran orang tua saya tidak akan melangsungkan ritual pernikahan. Helen berkata dan berbalik hendak pergi. Saat ini, Helen mencaci maki Dev dalam hatinya. Dev sudah mengatakan pada Helen kalau ini hanya sebuah adegan palsu, dia tidak akan membiarkan dirinya benar-benar menjalankan ritual pernikahan dengan Leo, tapi sekarang waktunya sudah tiba dan sosok Dev sama sekali tidak terlihat. Namun saat Helen berjalan menuju pintu aula utama, orang-orang dari Sekte Nirwana menghentikannya. Kalau kamu pergi begitu saja bukankah itu sama saja dengan mempermainkanku? Tanpa perintah dariku, saya mau lihat bagaimana kamu bisa berjalan keluar dari Sekte Nirwana. Leo berkata dengan wajah muram. Helen melihat orang-orang dari Sekte Nirwana yang menatapnya dengan niat membunuh, jadi dia hanya bisa menoleh dan berkata pada Leo, ayahmu tidak berada di acara sepenting ini, bukankah itu sama saja dengan menghinaku? Tentu saja saya tidak akan menjalankan ritual pernikahan denganmu. Saya beritahu, kamu harus menjalankan ritual pernikahan hari ini baik bersedia atau tidak, saat ini kamu berada di Sekte Nirwana, bukan desa Ikigaru, walau berada di desa Ikigaru, saya juga tidak takut pada kalian. Leo langsung menunjukkan sikap aslinya dan mengancam Helen. Bagaimanapun kekuatan Sekte Nirwana jauh lebih kuat dibandingkan dengan desa Ikigaru, apalagi saat ini mereka berada di wilayah Sekte Nirwana. Perkataan Leo membuat semua murid Sekte Nirwana menunjukkan senjata mereka, dan itu membuat Helen dan beberapa anggota desa Ikigaru yang ikut datang seketika menjadi kaget. Kalau Leo benar-benar menyerang mereka, ini adalah wilayah Sekte Nirwana, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Melihat tatapan panik dari orang-orang desa Ikigaru, Leo menyeringai. Helen, saya hanya mengagumimu, lagi pula Raja Ikigaru juga sudah berjanji padaku, apakah tidak baik kalau kedua keluarga kita membentuk aliansi? Kenapa kamu malah ingin menarik kembali kata-katamu? Kamu harus memikirkan orang-orang dari desa Ikigarumu itu. Bab 735. Leo juga tidak ingin mendesak Helen, dia menginginkannya dalam keadaan hidup, kalau Helen sampai terdesak dan menjadi putus asa, lalu melakukan kesalahan tidak terduga maka semua rencananya akan gagal. Helen menatap orang-orang dari desa Ikigaru yang saat ini menatapnya dengan penuh harap. Sekarang nyawa orang-orang ini berada di tangan Helen. Pada saat ini, raut wajah Helen menjadi sangat jelek, kalau hanya dia seorang diri, dia lebih baik mati daripada harus melakukan ritual pernikahan dengan Leo, tapi ini menyangkut nyawa puluhan orang dari desa Ikigaru, Helen seketika menjadi dilema. Nona Helen, jangan khawatirkan tentang kami, kalau kamu tidak ingin menikah dengan Leo maka kamu bisa lari saja. Saat Helen sedang dilema, tiba-tiba seorang anggota desa Ikigaru maju dengan tatapan menantang maut di wajahnya. Orang ini juga mengagumi Helen, melihat Helen diancam dia menjadi marah dan melangkah maju. Hanya seorang anggota desa Ikigaru, juga berani melangkah maju dan memberi perintah sesuka hati. Raut wajah Leo menjadi dingin, dan langsung menamparnya. Baik Helen maupun 5 pengurus lainnya tidak sempat bereaksi, dan orang dari desa Ikigaru itu seketika memuntahkan darah segar, terbang sejauh beberapa meter dan langsung mati ditampar. Leo, kamu sangat keterlaluan. Helen memelototinya, dan langsung mengeluarkan belati dari pinggangnya. Para anggota desa Ikigaru juga seketika menjadi marah, lalu mengeluarkan senjata mereka satu persatu. Hahaha, tidak disangka kamu membawa belati di hari berbahagia ini, apakah kamu mencoba untuk mencelakaiku? Melihat Helen mengeluarkan belati dari pinggangnya, Leo malah tertawa terbahak-bahak. Saya. Helen tidak tahu harus menjawab apa, dia menyembunyikan belati itu memang karena berniat menggunakannya apabila Leo memaksanya, jadi dia akan bersikeras melawan Leo, dia tidak akan membiarkan Leo berhasil apapun yang terjadi. Sudahlah, kesabaranku juga ada batasnya, kamu harus melakukan ritual pernikahan denganku, kalau tidak, matilah. Aura pembunuh meledak dari tubuh Leo. Helen menggertakkan giginya, raut wajahnya menjadi semakin jelek, dia tidak takut mati tapi bagaimana dengan orang-orang dari desa Ikigaru ini? Orang-orang ini adalah orang yang sudah menemaninya siang dan malam selama 20 tahun, dan banyak di antara mereka yang pernah merawatnya saat dia masih kecil. Leo, karena ayahmu tidak ada di sini, saya akan mengirim seseorang untuk mencari ayah angkat saya, agar dia bisa duduk di pelataran, kalau tidak pernikahan ini tidak akan sempurna. Helen berkata pada Leo.
Helen sedang mencoba untuk menunda pertempuran, Raja Ikigaru sudah mati sejak awal, mau dicari di mana, dia hanya ingin mengulur waktu, untuk melihat kemana perginya Dev ini, kenapa dia tidak muncul. Tidak bisa, waktu baik tidak menunggu, kalau mengirim seseorang untuk mengundang Raja Ikigaru, dan kembali kemari sudah jam berapa. Leo sudah tidak memiliki kesabaran, sekarang dia hanya perlu menyerap hawa yin di tubuh Helen, lalu dirinya akan menembus ranah Great Grandmaster, jadi dia tidak ingin menunggu 1 menit pun. Kalau kamu tidak menyetujui, maka walau harus bertarung hidup dan mati denganmu, saya tidak akan melakukan ritual pernikahan denganmu. Sambil berkata, Helen meletakkan belati pada lehernya sendiri, tampaknya akan bunuh diri. Ini membuat Leo tercengang, kalau Helen benar-benar bunuh diri, maka mayatnya tidak akan berguna bagi dia. Baiklah, saya setuju, namun saya hanya akan memberikan waktu 1 jam untukmu, kalau utusanmu tidak bisa mengundang Raja Ikigaru, maka jangan salahkan saya tidak segan-segan. Pada akhirnya, Leo berkompromi. Melihat Leo mengangguk setuju, Helen menghela nafas panjang. Helen mengangguk setuju pada Leo, lalu menatap pengutus utama, pergi dan undang ayah angkatku untuk memimpin pernikahanku, kamu harus bergerak cepat. Saat berbicara dengan pengurus utama, Helen terus mengedipkan mata sebagai isyarat padanya, dia bukan menyuruh pengurus utama untuk mencari Raja Ikigaru sudah mati sejak awal, dia sudah tidak bisa ditemukan lagi, dia ingin menyuruh pengurus utama untuk mencari Dev, melihat Dev, anak itu sebenarnya pergi kemana, sekarang hanya Dev yang bisa menyelamatkan mereka. Pengurus utama mengangguk, berbalik lalu pergi, sedangkan Helen dan orang-orang desa Ikigatu yang lainnya dikepung oleh orang-orang dari Sekte Nirwana di aula utama dan menunggu dengan tenang. Bab 736. Saat ini, Dev masih terperangkap di dalam lubang mata air. Dev mencoba melakukan yang terbaik untuk melepaskan diri dari formasi sihir, namun sayangnya sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari jeratan formasi sihir itu. Sedangkan kura-kura besar itu berenang di hadapannya, Dev juga tidak berani menyerang kura-kura besar itu lagi. Setiap kali dia menyerang, yang terjadi selanjutnya adalah serangan balik dari formasi sihir di cangkang kura-kura itu. Dev sudah sangat cemas, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalam sini, dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Helen di atas, kalau Leo berhasil mendapatkan Helen, maka Dev sepertinya tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri, karena dialah yang mendorong Helen untuk datang dan melakukan ritual pernikahan dengan Leo. Ah, Dev tiba-tiba berteriak keras, dasar kura-kura sialan, saya akan bertarung denganmu. Dev berteriak dengan marah, cahaya keemasan yang redup terlihat di tinjunya, dan dia mengayunkan pukulan demi pukulan ke arah kura-kura yang berenang dengan lambat itu. Bam bam bam. Pukulan demi pukulan menjadi semakin berat, tapi untung saja lubang mata air ini dipenuhi dengan energi spiritual, dan semua kekuatan spiritual Dev yang terpakai bisa ditebus dengan seni konsentrasi hati yang berputar dengan cepat. Saat Dev menghantam pukulan demi pukulan pada tubuh kura-kura itu, formasi sihir yang ada pada cangkang kura-kura itu juga mulai berkedip, dan tekanan energi yang bagaikan bilah-bilah pisau terus menyerang ke arah Dev. Segera, Dev sudah dipenuhi dengan bekas luka dan darah terus mengalir keluar, tapi Dev menggertakkan giginya dan kemarahan di hatinya sudah membara, dia terus melontarkan pukulan demi pukulan tanpa bergeming. Krek. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar, dan itu membuat Dev yang menggila seketika menjadi tenang. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada retakan di cangkang kura-kura yang sedang berenang itu. Dev merasa gembira, dia mengira dia tidak bisa melukai kura-kura itu, tapi sepertinya saat ini, kura-kura besar itu juga bukannya tidak bisa dikalahkan. Melihat cangkang kura-kura itu retak, kekuatan di tangan Dev bertambah besar, tubuh Dev sudah berlumuran darah karena serangan balik dari energi formasi sihir itu, tapi Dev tidak peduli. Dev kembali melontarkan pukulan demi pukulan pada kura-kura besar itu, kura-kura besar yang awalnya tidak merasakan apapun, saat ini akan bergetar setelah diserang oleh pukulan Dev, bahkan mulutnya mengeluarkan suara yang aneh, seperti suara melolong. Setelah Dev meninju puluhan kali, cangkang kura-kura besar itu akhirnya pecah berkeping-keping dan jatuh, sedangkan kura-kura besar itu berteriak kesakitan lalu jeratan formasi sihir itu juga seketika menghilang. Dengan hancurnya cangkang kura-kura itu, cahaya keemasan yang membungkus Dev juga menghilang, formasi sihir juga ikut menghilang bersamanya. Ingin kabur ya? Dev melihat kura-kura besar itu ingin menyelam ke dalam air untuk melarikan diri, segera mengejarnya. Kepanikan terlihat di mata kura-kura besar itu, tanpa perlindungan dari cangkangnya, juga formasi sihir yang ada pada cangkangnya, kura-kura besar itu seperti ikan yang berada di atas talenan, sama sekali tidak bisa melarikan diri. Tadi kamu menjeratku dengan formasi sihir, sekarang kamu ingin melarikan diri. Lihat bagaimana saya merebusmu menjadi kuah. Dev berjuang untuk mengejar kura-kura besar itu, satu tangannya memegang kepala kura-kura besar itu, dan tangan lainnya bersiap meninju kura-kura besar itu sampai mati.
Tanpa cangkangnya yang keras, kura-kura besar itu sama sekali tidak bisa menahan satu pukulan Dev. Tapi saat Dev hendak membunuh kura-kura besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara rengekan, lalu membuka mulutnya, sebuah manik sebening kristal yang berukuran sama dengan ibu jari keluar dari mulut kura-kura besar itu. Melihat ini, Dev meraih manik itu dan melihatnya dengan seksama. Dia tidak tahu benda apa itu, tapi dia bisa merasakan energi spiritual yang memancar dari manik itu. Bab 737. Melihat Dev meraih manik itu, kura-kura besar itu segera menggerakkan kakinya dengan liar, seolah memohon pada Dev untuk melepaskannya. Dev menatap manik di tangannya dan melepaskan kura-kura besar itu, karena kamu memberiku hadiah, maka saya akan mengampunimu kali ini. Melihat Dev melepaskannya, kura-kura itu mengangguk sebagai tanda berterima kasih pada Dev, tapi saat Dev terus menyelam ke bawah, kura-kura besar itu menghentikan Dev dengan panik. Dev tidak mengerti kenapa kura-kura itu menghalangi dirinya. Tepat saat Dev kebingungan, raungan tiba-tiba terdengar dari dasar mata air, disusul dengan gelombang kejut yang sangat besar dan langsung membuat sepasang telinga Dev mati rasa, dia hampir saja pingsan. Sedangkan kura-kura besar itu segera berenang menjauh dengan panik setelah mendengar raungan itu, dia berenang menuju permukaan air dengan cepat. Dev menggelengkan kepalanya untuk menyadarkan dirinya, dan Dev sedikit ragu saat melihat mata air yang kedalamannya tidak terlihat itu. Raungan yang terdengar dari bawah itu sangat kuat, Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di bawah sana, tapi rasa penasarannya yang kuat membuat Dev tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia memberanikan diri dan menyelam ke bawah. Saat Dev menyelam lebih dalam lagi, ruang di bawah menjadi semakin luas, dan cahaya menyinari kedalaman air dengan jelas. Apa itu? Tiba-tiba Dev melihat sebuah pedang yang memancarkan cahaya biru muda tertancap di atas batu besar di dasar lubang mata air, dan energi spiritual di dalam air yang begitu kaya ternyata dipancarkan dari pedang. Ini pedang pusaka, ini pasti pedang pusaka. Dev sangat gembira, kebetulan sekarang dia membutuhkan senjata, dan saat melihat pedang itu Dev merasa sangat menyukainya. Dev berenang ke arah pedang itu dengan cepat, dan saat dia hanya berjarak belasan meter dari pedang itu, dia menemukan dua kata yang terukir di atas pedang itu, pedang naga. Pedang naga, Dev tercengang, lantas pedang ini bisa membunuh naga. Dev sedikit tidak percaya, di masyarakat zaman sekarang, naga sudah menjadi legenda sejak lama, dan legenda juga mengatakan kalau naga itu sangat kuat dan bisa menyemburkan air serta memuntahkan api, apakah mungkin pedang ini bisa membunuh seekor naga? Namun tidak peduli apakah pedang itu bisa membunuh naga atau tidak, pedang ini jelas bukan pedang biasa, Dev sudah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun saat Dev mengulurkan tangannya dan hendak mencabut pedang naga itu, tiba-tiba ada kekuatan besar yang langsung menghempaskan Dev. Segera setelah itu, dasar air berguling sejenak, dan sesosok manusia yang terbentuk dari kondensasi tetesan air perlahan-lahan terlihat. Orang ini sedang memegang pisau di tangannya, tidak terlihat jelas di dasar air, Dev hanya bisa melihat sosok seseorang dengan samar. Barang siapa yang menyentuh pedang naga, akan dibunuh tanpa ampun. Disusul dengan suara serak seorang lelaki tua, sosok manusia yang tidak terlihat jelas itu tiba-tiba mengayunkan pisaunya dengan ganas. Sebuah bila air terbentuk dan mengarah ke arah Dev dari dasar air. Dev kaget dan segera mengelak ke samping. Bam bam bam. Terdengar suara yang memekakkan telinga, diikuti dengan sebuah lubang besar yang terbentuk di dasar air bagaikan dihantam oleh meriam. Perlu diingat saat ini sedang berada di dasar air, adanya perlawanan di dalam air, tapi pisau itu masih memiliki kekuatan yang begitu besar, ini menunjukkan betapa kuatnya monster air yang terbentuk dari kondensasi tetesan air itu. Hanya sebuah kesadaran spiritual juga berani menghalangiku. Tubuh Dev mengeluarkan cahaya keemasan yang samar-samar, disusul dengan teriakan marahnya, dia melayangkan sebuah tinju pada monster air itu. Bam! Suara keras terdengar, dan monster air itu hancur berkeping-keping setelah dihantam oleh pukulan Dev, dan berubah menjadi tetesan air yang tidak terhitung jumlahnya, dan bercampur dengan mata air. Rentan sekali, Dev mendengus dingin. Tapi segera, sosok monster air itu kembali terbentuk di belakang tubuh Dev, dan mengayunkan pisaunya ke arah bahu Dev. Tubuh Dev seolah terbentur dengan keras, dan dia jatuh ke dasar mata air dalam sekejap, lumpur dan pasir yang ada di dasar juga seketika berhamburan, dan membuat mata air yang jernih menjadi keruh. Bab 738. Aula Utama Sekte Nirwana. 1 jam berlalu dengan cepat, tapi pengurus utama masih belum muncul, ini membuktikan dia masih belum menemukan sosok Dev. Dev bajingan ini, saat saya melihatnya saya pasti akan membunuhnya. Wajah Helen dipenuhi dengan kemarahan. 1 jam sudah berlalu, Raja Ikigaru masih belum datang. Saat ini, Leo membawa orang berjalan masuk ke aula. Mungkin masih di jalan, kita tunggu sebentar lagi. Helen berkata dengan tergesa-gesa. Kamu menganggapku sebagai anak 3 tahun.
Berapa jauh jarak dari desa Ikigaru ke Sekte Nirwana? Dengan kekuatan Grandmaster seperti mereka, hanya membutuhkan setengah jam untuk pulang pergi, sekarang sudah 1 jam dan mereka belum tiba, itu menjelaskan kalau Raja Ikigaru tidak akan datang, jadi sekarang sudah saatnya untuk melakukan ritual. Leo menyeringai. Helen tidak mengatakan apapun, tapi dia menggigit bibirnya dengan kuat dan merasa sangat gelisah. Sudahlah, jangan sampai saya bersikap kasar padamu, segera kenakan kerudung itu, kita akan melakukan ritual upacara. Melihat Helen tidak berbicara, Leo berkata dengan tidak sabar. Tuan muda Leo, kita. Saya sudah bilang, saya tidak akan menunggu lagi, apa kamu tidak mendengarnya? Leo memelototi Helen dan berteriak dengan marah. Helen tahu dia tidak mungkin bisa mengulur waktu lagi, jadi dia membulatkan tekadnya dan berkata, Leo, saya tidak akan menikah denganmu, kalau kamu menginginkanku maka kamu hanya akan mendapatkan mayatku. Setelah berkata, Helen tiba-tiba mengarahkan belati ke arah lehernya sendiri. Leo yang melihat itu segera melangkah maju dan menepuk pundak Helen, dan membuat belati yang ada di tangan Helen jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat itu, orang-orang dari desa Ikigaru juga mengeluarkan senjata mereka dan hendak menyerang, tapi orang-orang dari Sekte Nirwana menaklukkan mereka dalam sekejap. Leo mengendalikan Helen, dan berkata dengan wajah mempermainkan, kamu ingin mati, tidak semudah itu, setelah saya menggunakanmu maka hidup dan matimu tidak ada hubungannya lagi denganku. Setelah selesai berbicara, Leo langsung menggendong Helen dan berjalan menuju kamar tidur di belakang. Lepaskan saya, lepaskan saya. Helen berteriak, tapi berada di bawah kendali Leo membuat Helen tidak bisa bergerak. Setelah masuk ke dalam kamar, Leo langsung melemparkan Helen ke ranjang, sepasang matanya menatap Helen, seperti binatang buas yang sedang menatap mangsanya. Helen yang melihat tatapan mata Leo itu gemetar ketakutan. Patuhlah, maka kamu masih bisa bertahan hidup, kalau tidak saya akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Leo mengancam Helen. Jangan seperti itu, mengagetkanku saja, saya bisa ketakutan, kalau kamu begitu menyukaiku, maka seharusnya kamu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang, bukankah kamu ingin meniduriku? Saya bisa memuaskanmu. Tiba-tiba Helen yang berada di atas tempat tidur berkata dengan lembut, matanya penuh kelembutan, dia memutar tubuhnya dan menunjukkan segala macam perasaan cinta. Kalau seorang pria melihat Helen bersikap seperti ini, pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah teknik pesona milik Helen, dia bukan tandingan Leo dalam bela diri, jadi Helen hanya bisa menghadapi Leo dengan teknik pesonanya. Berhadapan dengan teknik pesonanya, tidak ada pria yang tidak bisa diajak kompromi, kecuali Dev si pria kelainan itu. Melihat sikap Helen, Leo yang awalnya galak dan kejam tiba-tiba menjadi sedikit lamban dan menatap Helen dengan senyuman cabul, gadis kecil yang cantik, saya sangat mencintaimu, ayo cepat temani saya bermain-main. Setelah berbicara, Leo langsung menerjang ke arah Helen. Helen bergegas bangkit tapi Leo berhasil menangkap tangannya dan membuatnya tidak bisa kabur. Leo menatap Helen dengan matanya yang menyipit, satu tangannya menyentuh pinggang Helen dan ingin menarik Helen ke dalam pelukannya. Jangan terburu-buru, ayo kita minum anggur dulu untuk membangun suasana. Helen mendorong Leo menjauh. Baik, Leo mengangguk. Helen berjalan menuju lemari anggur yang ada di dalam kamar dan langsung membuka sebotol anggur merah, saat ini dia harus menghentikan waktu, dan berharap pengurus utama bisa menemukan Dev. Saat melihat Helen membuka sebotol anggur merah, sudut bibir Leo melengkung ke atas. Bab 739. Segera, Helen membuka anggur merah itu dan menuangkannya ke dalam 2 gelas, lalu membawakannya pada Leo. Dengarkan dengan patuh, saya akan memuaskanmu. Helen mengangkat alisnya pada Leo, dan membuat Leo seketika terpesona. Patuh, saya pasti patuh. Leo mengangguk dengan putus asa. Temani saya minum anggur dengan baik, tidak boleh menyentuhku, tahu tidak? Melihat sikap Leo, Helen tersenyum puas. Baik. Leo masih mengangguk. Helen menyerahkan anggur merah itu kepada Leo, dan Leo meminumnya. Melihat hal tersebut, Helen pun meminum anggur merah yang dipegangnya, lalu Helen kembali mengisi gelas tersebut. Dia berencana membuat Leo mabuk, agar dia bisa melarikan diri. Namun saat Helen hendak membuat Leo meminum anggur itu lagi, Helen tiba-tiba merasa pusing dan seluruh tubuhnya lemas, gelas anggur yang ada di tangannya juga jatuh ke lantai. Anggur ini, apakah ada yang salah dengan anggur ini? Helen merasa terkejut dalam hatinya, dia tahu alasan kenapa dia menjadi seperti ini pasti karena ada yang salah dengan anggur itu. Hahaha, saya sudah mengutak-atik anggur itu sejak awal, tidak disangka kamu berinisiatif meminta untuk minum anggur. Leo berhenti berpura-pura dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak terjerat oleh teknik pesonaku. Helen sangat kaget, bagaimana mungkin teknik pesonanya tidak berpengaruh terhadap Leo.
Sejujurnya, teknik pesonamu itu hanya berguna untuk pria, tapi saya yang sekarang, sudah lama bukan pria sejati lagi. Saat Leo mengatakan hal ini, dia tidak merasakan sedikit rasa malu pun, sebaliknya malah bangga. Lalu kenapa kamu mau menikahiku? Helen menatap Leo dengan kaget, dia tidak mengerti kenapa Leo yang sudah bukan pria ini masih mau menikahi dia. Tentu saja karena Hawa Yin yang ada di dalam tubuhmu, kamu terlahir dengan tubuh pesona yang alami, Hawa Yin yang ada di dalam tubuh wanita sepertimu adalah sumber kultivasiku yang terbaik. Leo menyeringai, setelah saya menyerap Hawa Yin yang ada di dalam tubuhmu maka saya bisa menembus ranah Great Grandmaster, dan menjadi Great Grandmaster yang paling muda di dunia bela diri. Helen yang mendengar perkataan Leo seketika menunjukkan ketakutan di matanya, dia ingin kabur tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan, dia ingin menggigit lidahnya sendiri tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri saat ini. Jangan mencoba untuk melawan, terima saja nasibmu dengan patuh. Setelah Leo selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan sebuah pusaran muncul di udara, dan pusaran itu melayang di atas kepala Helen. Di dalam lubang mata air. Saat ini, Dev sudah bertarung dengan monster air yang terbentuk dari kondensasi tetesan air itu untuk waktu yang lama. Namun setiap kali Dev menghancurkan monster air itu akan segera terbentuk kembali, tidak peduli apapun yang Dev lakukan, tidak ada cara yang bisa benar-benar menghancurkan monster air itu. Kekuatan spiritual di dantian Dev menyusut dengan cepat, seni konsentrasi hati berputar dengan cepat tapi masih tidak bisa memenuhi konsumsi Dev yang besar. Dev tahu kalau terus seperti ini, walau tidak dipukul hingga mati, dia juga akan mati kelelahan secara pelan-pelan, sedangkan Dev tidak bisa mengulur waktu lagi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Helen di atas sana. Nak, saya hanya kesadaran spiritual, tidak terlihat dan tidak bisa dihancurkan, kamu tidak bisa melawanku, jangan mencoba mengintai pedang pusakaku. Monster air itu tiba-tiba angkat bicara. Kening Dev dipenuhi dengan keringat, raut wajahnya menjadi sangat serius, monster air di depannya ini tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan, selalu bisa hidup kembali, cara apa yang harus dia gunakan sebenarnya? Tepat saat Dev sedang berpikir, monster air itu mengayunkan pisaunya, Dev mengelak dan kemudian menghantam monster air itu hingga hancur dengan pukulannya. Namun segera, monster air itu kembali memadat dan kembali ke bentuk semula, sedangkan setiap kali Dev melayangkan pukulan, kekuatan spiritual di dalam dantiannya akan berkurang, kalau terus seperti ini maka cepat atau lambat dantiannya akan mengering dan kekuatan spiritualnya akan habis. Bab 740. Saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, jangan membuang waktu lagi. Monster air itu berkata dengan perlahan, mata air ini adalah hidupku, selama ada mata air ini, maka saya bisa hidup selamanya, apakah kamu punya kemampuan untuk menguras mata air ini? Perkataan monster air itu membuat mata Dev seketika berbinar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dev menyeringai, terima kasih padamu karena sudah mengingatkan, meskipun saya tidak bisa menguras mata air ini hingga kering, tapi saya punya cara untuk menjauhkan mata air ini dariku. Setelah selesai bicara, Dev mengeluarkan kekuatan spiritual yang besar dari tubuhnya, tanpa rasa pelit sedikit pun, Dev memaksakan semua kekuatan spiritualnya untuk keluar dari tubuhnya. Segera, Dev membentuk pelindung berukuran beberapa meter di seluruh tubuhnya, dan menekan mata air yang ada di sekitarnya ke tempat lain, di sekitar Dev sudah tidak ada setetes mata air pun, semuanya terhalang oleh pelindung yang menutupinya. Tanpa mata air, monster air itu menatap Dev dengan panik, bajingan, apa yang ingin kamu lakukan? Pedang naga ini adalah milikku, saya menyembunyikannya di sini karena jiwaku sudah rusak, mana boleh kamu merebutnya. Karena saya sudah melihatnya, itu artinya saya ditakdirkan untuk memiliki pedang ini, pedang pusaka sebagus ini malah disembunyikan di sini, bukankah ini menyia-nyiakan sumber daya? Dev tersenyum dingin. Tidak ada mata air di dalam pelindung ini, monster air itu tidak akan mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali. Kamu berani merebut pedangku, saya akan membunuhmu. Monster air itu mengamuk dan mengayunkan pisaunya ke arah Dev. Akibatnya, Dev menghancurkannya dengan satu pukulan dan semua tetesan air yang tersebar langsung diserap oleh pelindung itu, dan monster air itu tidak pernah muncul lagi. Dev yang melihat itu merasa sangat gembira dan bergegas menuju ke pedang naga itu. Saat Daye mendekati pedang naga itu mengeluarkan suara dengungan, dan bila pedangnya sedikit bergetar seolah sedang menanggapi Dev. Namun saat Dev mengulurkan tangannya untuk menarik pedang naga, kekuatan kejut yang sangat besar seketika membuat Dev terhempas. Apa yang terjadi? Dev mengernyitkan keningnya, saat ini monster air itu sudah dimusnahkan, kenapa dia tidak bisa mencabut pedangnya? Melihat pedang naga di hadapannya, Dev teringat sesuatu dan segera menggigit jarinya hingga berdarah, dan meneteskan setetes darah pada pedang naga itu. Tiba-tiba, pedang naga itu bergetar hebat dan tetesan darah Dev itu langsung diserap oleh pedang naga dan membuat pedang naga itu seketika berubah menjadi warna merah.
Bam! Terjadi ledakan yang dahsyat, gelombang kejut yang sangat besar langsung membuat Dev terhempas, dan menghancurkan pelindung yang ada di sekitar tubuh Dev. Saat Dev berusaha bangun dengan susah payah, dia menemukan pedang naga itu sedang terbang ke arahnya dengan cepat. Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih pedang naga itu. Dev dapat merasakan hubungannya dengan pedang naga itu dalam sekejap. Segera, Dev melihat darah di dalam tubuhnya mulai mengalir di pedang naga itu, seolah pedang naga itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Perlahan-lahan, pedang naga itu menjadi semakin lemah dan pada akhirnya menghilang. Namun saat ini, Dev masih bisa merasakan pedang naga yang ada di tangannya. Dan kekuatan spiritual yang sudah habis dikonsumsi juga memenuhi seluruh dantiannya dalam sekejap. Lantas ini adalah kesatuan antara manusia dan pedang. Dengan pemikiran Dev, pedang naga seketika muncul di tangan Dev. Dev merasa sangat gembira dalam hatinya, ini adalah pedang pusaka. Dengan pedang pusaka ini, Dev bisa membunuh Great Grandmaster yang baru menembus ranah dengan mudah. Brak-brak-brak. Segera, mata air di dalam lubang mata air itu mulai mengalir dengan cepat ke tempat di mana tubuh pedang itu dihunuskan. Hanya dalam sekejap mata, lubang mata air langsung mengering dan tidak ada lagi setetes pun mata air yang terlihat. Dev mendongakkan kepalanya, dan melompat beberapa kali untuk keluar dari lubang mata air. Saat ini kolam mata air di bawah lubang mata air itu sudah menjadi kering dan tidak terlihat lagi bekas air. Dan energi spiritual kaya yang ada di Sekte Nirwana seketika menghilang, bahkan walau Dev berusaha keras untuk merasakannya, dia hanya bisa merasakan energi spiritual dari alam yang tipis. Sepertinya energi spiritual yang ada di Sekte Nirwana sebelumnya berasal dari keberadaan pedang naga ini.